Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 77. Merasakan niat membunuh yang begitu kuat terpancar dari mata Xiaoling, hati Lin Chen benar-benar kehilangan harapan. Mungkin, ini adalah takdir. Pikiran Lin Chen seperti kematian, karena dia tidak bisa mengubahnya, dia hanya bisa menerima pengaturan takdir. Utusan kanan Lian melihat pemandangan ini, wajahnya muram dengan senyum dingin. Selama pedang Xiaoling menusuk ke bawah, semuanya akan berakhir. Uset, gelombang. Suara deburan angin yang tajam, angin dingin yang menusuk tulang, berdesir melewati telinga Lin Chen. Hah? Wajah Lin Chen terkejut, merasakan sebuah tangan ramping seperti giok tiba-tiba menariknya mendekat. Cih, gelombang. Darah berceceran. Seorang asasin Departemen Kegelapan yang mengikuti Lin Chen tiba-tiba kaku, pupil matanya menyempit dengan cepat, seluruh wajahnya dipenuhi kengerian, kebingungan, dan keputusasaan. Lihat saja. Sebuah ki pedang yang dingin dan kejam, tanpa peringatan, mengejutkan pembunuh Departemen Kegelapan dan menembus tenggorokannya. Ini, utusan kanan Lian tercengang. Semua asasin Departemen Kegelapan yang ada di sekitar juga terkejut, ekspresi mereka masing-masing berubah menjadi warna-warni. Ya, Xiaoling, sebagai pembunuh dari Aula Bayangan Hantu, telah menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya dan selalu bersikap dingin dan kejam. Kesulitan yang dialami Lin Chen saat ini juga disebabkan oleh Xiaoling. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Xiaoling akan benar-benar bertindak untuk menyelamatkan Lin Chen pada akhirnya, bahkan dengan mengorbankan nyawa rekannya. Ini adalah pantangan besar dalam Aliansi Persatuan Bahagia, setara dengan menjadi musuh seluruh Aliansi Persatuan Bahagia, dan tidak dapat diubah lagi. Gedebuk, gelombang. Lin Chen lemas dan ambruk lemah ke pelukan Xiaoling. Meskipun terkejut, dia tidak merasa heran, sebaliknya, dia tersenyum lega, sepertinya aku benar. Xiaoling tidak menjawab Lin Chen, tetapi sejak saat dia bertindak untuk menyelamatkan Lin Chen, posisi dan nasib Xiaoling sudah ditentukan. Langsung, Xiaoling menopang Lin Chen dengan satu tangan dan melesat masuk ke dalam terowongan. Semua ini. Perubahan itu terlalu mendadak, untuk sesaat, tidak ada yang bereaksi. Utusan kanan Lian juga tertegun sejenak sebelum tersadar, menjadi marah, dan meraung, bajingan. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Pergi tangkap kedua binatang buas itu untuk Tuan. Ingat, aku ingin mereka hidup, Tuan pasti akan mencincang mereka menjadi 1000 bagian, membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Mendengar suara itu, beberapa pembunuh dari Departemen Kegelapan tersadar dan buru-buru mengejar ke arah Xiaoling melarikan diri. Dan naga iblis darah belum dieliminasi, masih menjadi ancaman besar. Utusan kanan Lian berusaha sekuat tenaga untuk menekannya dan tidak bisa lolos. Tapi Xiaoling hanya memiliki kultivasi alam bela diri roh 4 revolusi. Pembunuh manapun di sini dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoling. Jika Departemen Rahasia Aula Bayangan Hantu bahkan tidak mampu mengatasi pembunuh bela diri spiritual kecil sekalipun, itu akan menjadi lelucon yang memalukan. Adapun naga iblis darah, meskipun kondisinya buruk, dengan tubuh pertempurannya yang kuat, dia masih bisa bertahan. Asalkan Lin Chen berhasil membebaskan dirinya, dia bisa membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saat ini juga, Xiaoling, yang sudah susi jalur tersebut, melesat pergi, melarikan diri melalui terowongan rahasia yang saling bersilangan. Sayangnya, kultivasi Xiaoling terbatas, dan ditambah dengan penyiksaan dan luka-luka, sulit baginya untuk melarikan diri dari Departemen Rahasia Aula Bayangan Hantu. Tidak lama setelah melarikan diri, dia merasakan gelombang niat membunuh yang kuat mengejarnya. Xiaoling tahu situasinya genting dan menghela napas, aku berhutang budi padamu, tapi kemampuanku terbatas, aku tidak bisa membantumu melarikan diri. Lagi pula, aku hanya punya satu pertanyaan, kuharap kau bisa menjawabku dengan serius. Kau ingin bertanya mengapa aku datang menyelamatkanmu dengan segala cara. Lin Chen sudah menebak pikiran Xiaoling. Iya, Xiaoling mengangguk sedikit. Ingatkan kau pernah bercerita tentang kisah yang sangat menyentuh hatiku, yang membuatku terharu sesaat. Apakah kau bersedia mendengarkanku bercerita sekarang? Lin Chen terkekeh. Saat seperti ini, kau masih punya mood untuk bercerita. Xiaoling mendengus pelan. Karena kita berdua memiliki pengalaman yang serupa. Lin Chen tak kuasa mengingat kembali kejadian bertahun-tahun lalu dan berkata pelan, aku ingat malam musim dingin yang dingin saat aku masih kecil. Tiba-tiba perutku sakit dan aku diam-diam lari ke dapur untuk mencari makanan. Saat itu, aku cukup penakut. Mendengar gerakan di dapur, aku pikir ada binatang buas yang masuk untuk mencuri makanan, dan aku ketakutan. Begitu Lin Chen mulai berbicara, jantung Xiaoling berdebar kencang, tubuhnya yang mungil sedikit gemetar. Melihat Xiaoling terdiam, Lin Chen melanjutkan ceritanya, tapi aku merasa pihak lain tampak takut karena mereka menyadari keberadaanku, jadi aku mengumpulkan keberanian dan dengan hati-hati mengikuti suara itu. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Meskipun tubuhnya penuh kotoran, dia benar-benar sederhana dan imut. Dan ketika dia melihatku, dia tampak sangat gugup dan takut. Aku merasa kasihan padanya sejenak dan diam-diam memberinya bakpao. Dia sepertinya sudah lama lapar dan langsung melahap bakpao yang kuberikan. Melihat penampilannya yang puas namun sedikit takut, hatiku terasa sangat bahagia. Mungkin karena aku selalu menginginkan seorang adik perempuan. Saat melihatnya puas, aku merasa seolah sudah memperlakukannya sebagai adikku, keluargaku.
Jadi aku memberinya banyak sekali makanan, berharap bisa mendapatkan kepercayaannya dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya terhadapku. Akhirnya, dia mempercayaiku, mendekatiku, dan melihat senyum manis penuh rasa terima kasih itu, aku merasakan kegembiraan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tiba-tiba, aku ingin melindunginya dengan baik, tetapi saat itu aku tidak cukup berani. Tepat setelah malam itu, aku kembali ke dapur kecil dan menyiapkan banyak makanan. Aku penuh harapan bisa bertemu dengannya lagi, tetapi sayangnya, aku tidak pernah melihatnya lagi. Bahkan setelah mencari di seluruh kota, aku tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Tapi aku selalu mengingat gadis kecil yang sederhana dan imut ini. Aku percaya bahwa karena takdir telah mengatur pertemuan kita, akan ada hari reuni. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, aku memperlakukannya seperti saudara perempuanku. Meskipun dia meninggalkanku, aku percaya dia masih hidup. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa bertemu dengannya lagi. Lin Chen berbicara kata demi kata, menceritakan masa lalu secara rinci. Mendengar suara itu, Xiao Ling tiba-tiba merasa seperti disambar petir, jantungnya sangat terguncang. Tubuhnya berhenti mendadak, dan tubuhnya yang lembut dan halus tak henti-hentinya gemetar hebat. Saat Lin Chen selesai bercerita, wajah Xiao Ling sudah berlinang air mata. Dia menatap Lin Chen dengan wajah penuh ketidakpercayaan, seluruh ekspresinya mengandung keterkejutan, ketidakdugaan, kesedihan, dan penyesalan. Semuanya akhirnya menjadi jelas. Tidak heran Lin Chen mengambil risiko, tidak ragu menerobos masuk ke sarang naga dan sarang harimau, dan menyelamatkannya tanpa ragu. Apakah ini suatu kebetulan? Ataukah takdir yang mempermainkan orang-orang? Pada saat itu, jantung Xiao Ling tiba-tiba terasa seperti terguncang hebat. Matanya memerah, dan tubuhnya yang mungil bergetar hebat. Sambil mendapatkan apa yang diinginkannya, ia mengerutkan sudut mulutnya dengan kesakitan dan bertanya, saat aku menceritakan kisahku, apakah kau sudah mengenaliku saat itu? Ia gelombang, Lin Chen mengangguk sedikit. Kenapa orang ini kamu? Kenapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Jika kamu memberitahuku lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Air mata Xiao Ling mengalir deras, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia tidak bisa menerimanya, sangat menyesalinya. Sekarang, belum terlambat. Lin Chen tersenyum puas, hehe, setidaknya dalam ingatanku, adikku yang bodoh itu masih sederhana dan baik hati. Tidak, gelombang bukan seperti itu. Kau pasti menipuku lagi. Xiao Ling sangat kesakitan, pikirannya kacau. Iya, karena kenangan itulah Xiao Ling berjuang keras untuk bertahan hidup hingga sekarang. Dia selalu mengingat wajah tersenyum seperti sinar matahari di malam musim dingin yang dingin tahun itu, terukir dalam ingatannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dermawan yang selama ini dia pikirkan ternyata adalah Lin Chen. Yang lebih sulit diterima adalah kenyataan bahwa dia sendiri telah mendorong dermawan yang dikenangnya menuju neraka. Tiba-tiba, di sana, ingat, tangkap mereka hidup-hidup. Mengejar. Beberapa pembunuh bayaran dari Departemen Kegelapan datang dari terowongan rahasia, perlahan-lahan mendekat. Xiao Ling merasakan niat membunuh yang perlahan mendekat dan pulih dari rasa sakitnya. Melihat wajah tulus dan familiar di matanya, dia seolah tiba-tiba kembali ke malam musim dingin yang dingin tahun itu, di dapur kecil yang gelap itu, tempat bocah kecil yang lembut seperti mentari itu berada. Maafkan aku, semua ini karena kau terjebak di sini. Karena akulah pelakunya, aku telah membalas kebaikan dengan permusuhan, aku tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lebih banyak lagi. Nada suara Xiao Ling tegas, tanpa ragu-ragu. Dia menggesekkan tangannya dengan ganas ke bilah pedang. Segera. Darah merah menodai seluruh pedang panjang itu, tetapi Xiao Ling sama sekali tidak merasakan sakit. Melihat ini, Lin Chen menyadari ada sesuatu yang salah dan berseru kaget, Xiao Ling. Apa yang kau coba lakukan? Balas budimu, dan balas kebaikanmu. Xiao Ling tetap teguh, tangannya berlumuran darah, dan dia mencengkeram erat belati dewa pembunuh yang tertancap di dada Lin Chen. Wajah Lin Chen berubah drastis, merasa semuanya semakin kacau, dan ingin menghentikan Xiao Ling. Namun, di bawah efek penyegelan dari belati pembunuh dewa, Lin Chen tidak berdaya, seperti orang yang lumpuh. Ditambah dengan kelelahan sebelumnya, Lin Chen sangat lemah dan hanya bisa menyaksikan Xiao Ling tanpa daya. Iya, naga iblis darah itu benar. Karena Xiao Ling telah melakukan langkah itu, pasti ada cara untuk mematahkannya, tetapi metodenya tampaknya sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Lin Chen. Pada saat itu, ketika seluruh tangan Xiao Ling yang berlumuran darah menggenggam erat belati dewa pembunuh, hal itu tampaknya mengaktifkan suatu pembatasan tersembunyi. Darah di tangan Xiao Ling, bersama dengan esensi, Qi, dan darah di tubuhnya, tanpa ampun dilahap oleh belati dewa pembunuh. Jelas sekali itu sangat menyakitkan, tetapi Xiao Ling bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan, menggertakkan giginya dan terus bertahan. Seluruh wajahnya yang lembut perlahan-lahan memucat. Pada saat yang sama, segel pada belati pembunuh dewa di dada Lin Chen tampak sedikit tersentuh. Namun Lin Chen dapat merasakan dengan jelas bahwa esensi, Qi, dan darah dalam tubuh Xiao Ling terkuras dengan cepat dan tak terkendali. Hasilnya sudah jelas tanpa perlu ditebak, dia pasti akan mati karena kelelahan. Tidak, hentikan, aku tidak mau kau memberiku kompensasi dengan cara ini. Aku tidak menerimanya, sama sekali tidak. Suara Lin Chen serak, berjuang mati-matian, kesakitan luar biasa.
Namun, Xiao Ling mengabaikannya sepenuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat, berkeringat deras, tubuhnya yang rapuh berkedut, esensi, ki, dan darah di tubuhnya terkuras dengan cepat, dia tetap memegang belati dewa pembunuh dengan erat. Berhenti. Tidak, aku tidak mau. Jika kau tidak berhenti sekarang, aku akan membencimu seumur hidupku. Lin Chen meraung, matanya merah, hatinya sangat kesakitan. Lepaskan, gelombang. Xiao Ling menjerit. Di saat-saat terakhir sebelum esensi, ki, dan darahnya benar-benar habis, dia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa dan dengan ganas mencabut belati dewa pembunuh dari dada Lin Chen. Pada saat itu, wujud dan semangat Lin Chen sangat terguncang. Saat belati dewa pembunuh itu pergi, rasanya seperti dilepaskan secara besar-besaran. Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang telah menumpuk selama 1000 tahun, meletus sekaligus, tak terbendung. Esensi, kekuatan, jiwa. Seolah-olah pada saat itu juga, semuanya kembali, penuh dan melimpah. Namun, saat wujud dan jiwa Lin Chen bangkit dan pulih, dia tercengang melihat seluruh wajah Xiao Ling sepucat kertas. Sepertinya semua esensi, ki, dan darahnya telah terkuras, menghabiskan kekuatan hidupnya. Sepertinya mendapatkan jawaban itu ada harganya. Xiao Ling tersenyum sedih, tetapi ia merasa puas. Seperti kapas yang jatuh, ia dengan ringan jatuh ke pelukan Lin Chen. Bagian 762. Dentang, gelombang. Belati dewa pembunuh jatuh dengan dingin ke tanah. Xiao Ling jatuh ke pelukan Lin Chen, wajahnya pucat pasi, kekuatan hidupnya perlahan terkuras, menghembuskan napas terakhirnya. Pada saat itu, Lin Chen akhirnya mengerti bahwa untuk mematahkan kutukan belati pembunuh dewa, nyawa penggunanya harus habis. Ketika Xiao Ling mengetahui kebenarannya, dia tanpa ragu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lin Chen. Jika ini yang disebut cara untuk mematahkan kutukan, Lin Chen lebih memilih menyerah, tetapi sayangnya, semuanya sudah tidak dapat diubah lagi. Xiao Ling, gelombang, mata Lin Chen memerah. Dia segera memasukkan inti Ling Kui ke dalam mulut Xiao Ling, lalu dengan panik mengalirkan darah dan ki di tubuhnya, menuangkannya ke dalam tubuh Xiao Ling. Namun Xiao Ling tampaknya berada di bawah kutukan yang mengerikan. Sekuat apapun darah dan ki Lin Chen, itu tidak dapat memulihkan energi vital Xiao Ling. Sebaliknya, itu memperburuk hilangnya esensi vital Xiao Ling. Tidak, itu tidak mungkin. Kau tidak boleh mati karena aku. Xiao Ling, kau harus hidup dengan kuat. Seperti yang selalu kau lakukan, berjuang untuk bertahan hidup demi cita-citamu. Kita akhirnya bersatu kembali. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mati. Jika tidak, aku akan membencimu. Membencimu selamanya. Lin Chen berteriak kesakitan, patah hati, seolah ditusuk oleh 10.000 anak panah. Akhirnya, Xiao Ling tampak telah sadar kembali sebagian. Ia membuka dan menutup matanya dengan samar. Sebuah tangan giok yang dingin dan ramping bergetar saat menyentuh wajah Lin Chen yang berlinang air mata. Ia tersenyum lemah dan berkata dengan suara lirih, menyerahlah. Kutukan belati dewa pembunuh tidak dapat dipatahkan. Aku sangat berdosa, telah melakukan terlalu banyak pembunuhan. Aku pantas menerima ini. Aku tak peduli apa yang pantas kau dapatkan. Jika memang ada pembalasan di dunia ini, orang jahat tidak akan merajalela. Banyak orang tak bersalah tidak akan menderita kemalangan. Lin Chen meraung, matanya merah padam. Aku tidak menyetujui kematianmu, jadi sebaiknya kau hidup dengan baik. Cukup, Xiao Ling terengah-engah lemah, air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi senyum bahagia dan puas terpancar di wajahnya. Hehe, sudah 15 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Takdir sangat adil kepadaku. Bisa mengenalimu sebelum aku mati telah memenuhi keinginanku selama bertahun-tahun. Aku sudah merasa puas. Tidak, itu tidak cukup. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manusia bisa menaklukkan alam. Aku tidak percaya pada apa yang disebut takdir. Selama kau memiliki harapan dan motivasi untuk hidup, aku akan merebutmu kembali dari tangan kematian, apapun harganya. Hati Lin Chen terasa seperti tertusuk pisau, berdarah dari dalam, dipenuhi rasa sakit, penyesalan, dan keengganan. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku, tapi aku benar-benar terlalu lelah. Xiao Ling terisak, kekuatan hidupnya semakin melemah. Wajahnya sangat muram, dan dia berkata dengan suara yang sangat lemah dan lembut, dulu aku membayangkan hari kita akan bertemu kembali ke dapur kecil yang gelap dari masa kecil kita, dan mengingat kembali kenangan kita bersama. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa pertemuan kita akan dipisahkan oleh Yin dan Yang selamanya. Lin Chen, Lin Chen, Xiao Ling benar-benar berusaha keras, tetapi takdir telah menetapkannya demikian. Ini karena aku telah melakukan terlalu banyak pembunuhan, ini adalah hukuman takdir untukku. Tapi aku sudah merasa puas. Melihatmu sekarang, Xiao Ling benar-benar bahagia, sangat bahagia. Tolong berjanji pada Xiao Ling bahwa kau akan hidup dengan baik, dan menjaga dirimu baik-baik. Xiao Ling akan selalu mengingatmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjadi kakakmu yang baik. Saat kata-katanya terucap, dengan vitalitas yang benar-benar terkuras, Xiao Ling dengan berat hati menatap wajah tampan di hadapannya yang berlinang air mata, namun ia tersenyum puas. Segera setelah itu, tangan gioknya menyeka air mata di wajah Lin Chen, lalu perlahan meluncur ke bawah. Dia memejamkan mata sambil tersenyum, detak jantungnya berhenti, tubuhnya yang lembut menjadi dingin, dan dia terdiam. Xiao Ling, tidak, jangan, bangun, aku tidak ingin kau meninggalkanku.
Aku membencimu, membencimu. Lin Chen memeluk Xiaoling dan meratap sedih, suaranya serak, hatinya hancur berkeping-keping. Seluruh dunia seakan menjadi dingin dan gelap. Tiba-tiba, beberapa langkah kaki berdesir, membawa niat membunuh yang kuat, perlahan mendekat. Kami merasakannya. Ini dia. Mengejar. Beberapa pembunuh bayaran dari Departemen Kegelapan, dipenuhi niat membunuh, berlari masuk dari lorong rahasia. Melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka terdiam sejenak. Mereka melihatnya. Lin Chen tampak mati rasa, wajahnya dipenuhi air mata, memeluk Xiaoling yang dingin dan tak bernyawa, berbicara incoheren, bergumam sendiri. Seolah-olah dia telah membelot dari seluruh dunia, melupakan segalanya. Dan belati dewa pembunuh, yang tergeletak di tanah, tampak sangat mempesona. Ini. Semua orang saling memandang, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mereka terdiam seperti jangkrik di musim dingin, ragu untuk bergerak maju. Aneh. Sasarannya jelas berada tepat di depan mereka, namun mereka begitu ketakutan sehingga tidak berani bertindak gegabah. Anggota tubuh mereka terasa kaku, mereka tidak bisa maju, juga tidak bisa mundur, merasa sangat bimbang. Setelah sekian lama, Lin Chen menoleh secara mekanis. Matanya sangat menyeramkan, begitu tajam hingga seolah mampu menembus jiwa seseorang. Seperti tatapan maut, dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam, dia menatap tajam para asasin Departemen Kegelapan itu. Menakutkan. Para pembunuh dari Departemen Kegelapan itu, menatap sepasang mata hitam pekat Lin Chen yang mematikan, merasa seolah-olah pedang tajam tak terlihat sedang merangsang mata dan pikiran mereka dengan ganas. Tak terlihat. Aura mencekam, yang dipenuhi dengan kehendak jalan iblis yang menakutkan, seperti jurang beku atau salju yang suram, menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat mereka gemetar, ketakutan, dan merinding. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa kematian yang menakutkan, begitu terintimidasi sehingga mereka tidak mampu mengumpulkan semangat bertarung. Kaki mereka terasa mati rasa, sehingga sulit untuk bergerak. Yang bisa mereka rasakan hanyalah aura dingin yang seolah berasal dari neraka kematian. Kalianlah binatang buas. Kalian membunuh adikku tersayang. Aku belum pernah membenci siapapun sebegini. Mata Lin Chen memerah. Dia mengambil belati dewa pembunuh dari tanah, seolah berubah menjadi dewa pembunuh dari neraka. Wajahnya tampak jahat, dan dia berkata dengan marah, penuh dengan niat membunuh, semua orang bilang kau mewakili kematian, maka sekarang aku adalah mimpi burukmu. Ledakan. Aura pembunuh jalan iblis yang menakutkan, seperti banjir yang meledak, menyembur keluar, menyapu ke segala arah. Gua yang dingin dan gelap itu tampak diterjang angin neraka, dengan ratapan hantu dan tangisan ilahi, membuat para dewa merinding dan membekukan tulang-tulang. Menakutkan. Di bawah aura pembunuh jalur iblis yang begitu dahsyat dan luas ini, para asasin Departemen Kegelapan itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka kematian, terperosok ke dalam jurang keputusasaan yang tak terkalahkan. Keberanian dan jiwa mereka hilang dalam ketakutan, mereka gemetar, tak mampu bergerak. Boom! Gelombang. Tubuh Lin Chen berkobar dengan cahaya iblis. Aura neraka yang mengerikan membubung ke langit. Di belakangnya, muncul iblis raksasa, matanya merah darah, auranya menyeramkan. Shen Luo Vientin. Lin Chen meraung, dan cahaya iblis yang tak terbatas, seperti badai yang mengamuk, menyapu dengan panik dan marah, menjerat para asasin Departemen Kegelapan itu dengan rapat. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Para pembunuh dari Departemen Kegelapan itu ketakutan, mata mereka melotot, wajah mereka pucat pasi. Seolah menghadapi penghakiman kematian, mereka kehilangan semua semangat bertarung, dengan hampa menunggu kedatangan kematian. Bunuh. Gelombang. Niat membunuh memenuhi udara, bergelombang seperti ombak. Uset. Gelombang. Lin Chen memegang belati dewa pembunuh di tangannya dan langsung melesat. Saat dia mengacungkan belati itu, cahaya dingin berkilauan. Seperti sabit kematian, membawa amarah dan kebencian yang tak berujung, ia meluncur dan menebas leher mereka. Satu persatu, ekspresi mereka kaku, mata mereka dipenuhi rasa takut. Sebagai pembunuh bayaran papan atas, mereka adalah mimpi buruk di dunia pembunuh bayaran. Namun, di hadapan Lin Chen, mereka tidak mampu mengumpulkan semangat bertarung atau perlawanan sedikit pun dari awal hingga akhir. Aku akan membuatmu mengerti. Apa itu neraka? Kemarahan Lin Chen bagaikan guntur. Api iblis yang dahsyat, seperti api neraka, meraung dan menyembur keluar, menyapu mereka. Gelombang. Jeritan kesengsaraan yang tak tertandingi menggema. Para asasin Departemen Kegelapan itu terbakar dalam kobaran api iblis yang mengamuk. Pertama daging dan darah mereka, lalu tulang mereka, dan akhirnya wujud dan jiwa mereka, lapis demi lapis, hangus terbakar oleh kobaran api iblis. Bisa dikatakan mereka berubah menjadi abu dan asap, jiwa mereka tercerai-berai, lenyap tak berarti. Wajah Lin Chen tampak muram. Memegang belati dewa pembunuh, seperti dewa pembunuh dari neraka, amarahnya tak kunjung reda, dan dia masih merasa tidak puas. Selangkah demi selangkah, Lin Chen berjalan dengan berat menembus kobaran api neraka, kembali ke sisi Xiaoling, perlahan memeluknya. Dengan hati yang hancur, ia menatap wajah cantik di pelukannya yang sudah dingin dan tak bernyawa, dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, Xiaoling. Jangan khawatir, hari ini, aku pasti akan mengubur semua orang di sini bersamamu. Aku juga bersumpah di sini dan sekarang, dalam hidup ini, aku akan menjadi musuh aliansi Persatuan Bahagia, membunuh siapapun yang kulihat. Dan si monster bayangan hantu itu, aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping.
Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Getaran dan ledakan terus-menerus, segel roh yang besar dan menyerupai gunung, dengan ganas dan tanpa henti menghujani naga iblis darah. Meskipun naga iblis darah itu kuat, pada akhirnya ia kalah jumlah. Terutama di bawah kekangan rantai formasi, esensi naga iblis darah hampir sepenuhnya habis. Ia sepenuhnya mengandalkan tubuh pertempurannya sendiri untuk melawan secara pasif. Haha, naga jahat, bahkan jika kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kau tetap akan dihukum hari ini. Tuan menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh dan menghindari rasa sakit darah. Utusan kanan Lian tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kesombongannya. Bahkan pemimpin aliansimu, Tuan, pun tak ada apa-apanya di mata Tuan. Semut kecil sepertimu berani bermimpi mengancam Tuan. Naga iblis darah itu marah dan menghina, berjuang mati-matian untuk melawan. Seekor cacing rendahan sepertimu berani menantang pemimpin aliansi kami, Tuan. Tuan melihat bahwa kau tidak akan menyerah sampai kau mentok. Karena kau begitu keras kepala dan bodoh, Tuan akan membuatmu menderita. Utusan kanan Lian sangat marah. Tanpa ragu mengerahkan kultivasinya, ia mengacungkan rantai panjang yang membawa sensasi terbakar hebat, melilit erat naga iblis darah. Bum bum bum, gelombang. Segel roh memenuhi langit, seperti 100.000 gunung besar, dengan momentum guntur yang menggelegar, tanpa henti membombardir naga iblis darah. Seketika itu juga, bebatuan beterbangan kemana-mana, arus udara bergejolak, dan pancaran cahaya berkilauan. Di bawah tekanan terus-menerus dan bombardir yang dahsyat, naga iblis darah secara bertahap tidak mampu menahan beban tersebut. Tubuh naganya yang semula tangguh pun retak dengan garis-garis halus. Naga iblis darah sangat kesakitan dan marah, menggertakkan giginya dan berpikir, apakah Lin Chen belum juga berurusan dengan wanita itu? Jika ini terus berlanjut, Tuan benar-benar akan digiling sampai mati oleh semut-semut terkutuk ini. Tepat setelah selesai berbicara, naga iblis darah itu tiba-tiba merasakan dengan terkejut bahwa esensi naganya, yang hampir habis, tiba-tiba pulih. Sebuah energi tak terlihat, seolah melintasi ruang dan waktu, berpindah ke tubuh naga iblis darah itu dalam gelombang yang dahsyat. Haha, Lin Chen yang hebat. Seperti yang diharapkan, kau tidak mengecewakan Tuan. Naga iblis darah sangat gembira. Sementara utusan kanan Lian tidak menyadarinya, naga iblis darah diam-diam mengumpulkan esensi naganya. Tentu saja. Untuk mencegah utusan kanan Lian memiliki jurus tersembunyi atau bersiap-siap, naga iblis darah tentu saja tidak berani menunjukkannya. Sebaliknya, ia diam-diam membangun momentum, sambil secara bersamaan menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan lesu. Melihat ini, utusan kanan Lian menjadi semakin sombong dan berteriak, jangan berhenti. Sekalipun dengan cara apapun, kita harus menangkap naga jahat ini. Ingat, Tuan juga menginginkan naga jahat ini hidup-hidup. Mendengar ini, semua orang penuh semangat, tanpa ragu mengerahkan energi spiritual mereka, dengan panik dan terus-menerus memadatkan segel roh, menekan naga iblis darah dengan bombardir yang dahsyat. Namun, tidak seorang pun memperhatikan kondisi yang tidak biasa di dalam tubuh naga iblis darah. Bagian 763. Boom, gelombang. Segel roh memenuhi langit, turun seperti guntur. Mengaum, gelombang. Naga iblis darah itu mengeluarkan lolongan pilu, tenggelam ke dalam tanah, tertimpa batu, dipenuhi luka, dan menghembuskan napas terakhirnya. Kesuksesan. Semua orang terkejut sekaligus senang, raksasa baja yang menjulang tinggi seperti gunung itu akhirnya roboh. Melihat ini, utusan kanan Lian merasa lega, perlahan menghembuskan napas yang keruh, memasang senyum muram, dan memandang rendah naga iblis darah dengan jijik, menyeringai penuh kemenangan, hehehe. Naga jahat, apakah kau akhirnya kehabisan kekuatan? Tuan sudah menasihatimu, mengapa tidak menyerah dengan patuh? Mengapa mencari kesulitan? Naga iblis darah menekan amarahnya, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Jangan menatap Tuan seperti itu. Tuan tahu kau pasti sangat marah dan tidak rela sekarang. Dan Tuan merasakan hal yang sama, karena kekacauan yang kau timbulkan, aula bayangan hantuku menderita kerugian besar. Untungnya, Tuan berhasil menundukkanmu, yang bisa dianggap sebagai penggantian kerugian. Utusan kanan Lian sangat senang, mengerutkan kening, jika dihitung waktunya, Lin Chen dan pengkhianat itu seharusnya sudah kembali sekarang, kan? Klan naga kami tidak selemah yang kau kira, dan orang yang diakui oleh Tuan tidak mudah dikalahkan. Naga iblis darah mendengus dingin. Hehe, sepertinya kau belum mendapat cukup pelajaran. Mata utusan kanan Lian menyipit, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dia mengangkat tangannya dan memadatkan segel mistik, lalu berkata dengan marah, kalau begitu, berbaringlah di sana dengan patuh. Boom, gelombang. Cahaya menyilaukan bersinar, dan segel mistik yang sangat besar, membawa kekuatan yang tak tertandingi, turun ke atas naga iblis darah. Persis seperti itu. Segel mistik itu hampir jatuh, senyum dingin muncul di wajah utusan kanan Lian. Tiba-tiba, naga iblis darah meraung, suaranya seperti guntur. Setelah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, esensi naganya melonjak dengan dahsyat, ia membuka mulut naganya lebar-lebar, mencurahkan seluruh amarahnya, dan menembakkan pancaran energi yang sangat mengerikan. Senyum utusan kanan Lian membeku, matanya membelalak, dan dia benar-benar ketakutan. Sungguh luar biasa, naga iblis darah, yang sudah kelelahan, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat dan menakutkan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu terjadi tiba-tiba, tak terduga, dan tanpa persiapan apapun. Boom, gelombang.
Dengan ledakan keras, pancaran cahaya melesat, langsung menghancurkan segel mistik, dan sinar yang dipenuhi amarah itu melesat ke arah utusan kanan Lian dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam ketakutan, utusan kanan Lian berteriak, murni karena insting, dia mengaktifkan kekuatan Suannya, telapak tangannya dipenuhi energi Suan, dan mengeluarkan perisai kekuatan Suan. Sayangnya, utusan kanan Lian telah mengalami penurunan kondisi yang parah, ditambah dengan luka berat yang dideritanya sebelumnya, dan karena lengah, utusan kanan Lian tidak mampu memberikan respons sepenuhnya, atau bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, pancaran energi yang kuat dan dahsyat seketika menghancurkan perisai kekuatan Suan, menimbulkan gelombang besar yang berputar-putar, dan arus udara meraung. Gelombang dahsyat yang terus-menerus, seperti amukan petir, menghantam langsung. Uff! Gelombang. Utusan kanan Lian memuntahkan darah dari lehernya, tubuh dan jiwanya terguncang hebat, tulang dan meridiannya hampir hancur, dan dia terlempar seperti layang-layang, dalam lintasan lurus, terbang dengan cepat, menghantam bebatuan yang beterbangan di mana-mana. Utusan yang tepat Lian. Semua orang sangat terkejut, tidak pernah menyangka bahwa naga iblis darah, dalam perjuangan terakhirnya, akan benar-benar melepaskan serangan yang begitu kuat dan mengerikan, berhasil melukai utusan kanan Lian dengan parah dalam satu serangan. Raungan, gelombang, naga iblis darah meraung, cahaya darah menyinari tubuh naganya, dan gelombang kekuatan naga yang dahsyat dan menakutkan, seperti awan gelap yang menekan, seketika menyelimuti seluruh gua. Bang, bang, gelombang. Semua rantai itu hancur berkeping-keping oleh naga iblis darah. Astaga, naga jahat ini membuat masalah lagi. Betapa menakutkannya kekuatan naga itu. Apakah naga jahat ini benar-benar monster yang tak terkalahkan? Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian semua ingin menunggu kematian? Hancurkan naga jahat ini untuk Tuan dengan segenap kekuatan kalian. Semua assassin dari Departemen Kegelapan Ketakutan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dengan panik memadatkan segel roh, dan membombardir naga iblis darah yang sedang berjuang tanpa henti. Boom, boom, gelombang-gelombang. Ledakan dahsyat terdengar, kekuatan naga sangat besar dan dahsyat, sama sekali tidak mampu menghentikan kebangkitan naga iblis darah yang kuat, segel naga mendarat di tubuhnya, tetapi hancur oleh kekuatan yang dilepaskan oleh naga iblis darah. Kita tidak bisa menekan hal itu lagi. Semua orang tampak ketakutan, kekuatan naga yang menindas yang menerjang mereka semakin kuat, dan bahkan segel roh pun hampir tidak mampu menembus pertahanan pelindung naga iblis darah. Binatang buas, gelombang. Tiba-tiba, dengan raungan yang dahsyat, utusan kanan Lian kembali menerobos keluar dari bebatuan, rambutnya acak-acakan, dipenuhi luka, penuh bekas luka, dan berdarah, kali ini kerusakannya bahkan lebih parah. Utusan yang tepat Lian. Bagus, utusan kanan Lian masih hidup. Selama utusan kanan Lian ada di sini, dia pasti akan mampu menghadapi naga jahat ini. Melihat utusan kanan Lian muncul kembali dengan kuat, semua orang sangat bersemangat, memperbarui semangat bertarung mereka, dan menyerang naga iblis darah tanpa henti. Utusan kanan Lian semakin marah, setelah disergap dan terluka parah oleh naga iblis darah kali ini, lebih dari setengah tulangnya patah, asal mistiknya rusak parah, dan pasti akan membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk pulih. Kau naga jahat, sekalipun Tuan mati hari ini, Tuan akan membawamu pergi bersama Tuan. Mata utusan kanan Lian melotot, wajahnya tampak ganas dan jahat, dan amarahnya meluap. Tiba-tiba, utusan kanan Lian memperlihatkan tombak panjang yang dingin, rantai melilit tombak panjang itu, bersinar dengan cahaya yang sangat terang, memancarkan niat membunuh yang sangat ganas, menguras seluruh kultivasinya, membakar darah vitalnya, dan dengan ganas membunuh ke arah naga iblis darah. Uset, gelombang. Pelangi yang dahsyat menerobos udara, menghancurkan badai batu yang beterbangan, menembus kehampaan, memadatkan ketajaman terkuat, melaju seperti kilat, sangat ganas, terasa seperti kilatan petir, menyerang dengan niat membunuh. Seorang prajurit yang kalah, terlalu percaya diri. Naga iblis darah itu sangat marah, mengerahkan kekuatan besar, mengangkat cakarnya untuk menghancurkan rantai formasi, cakar naganya seperti baja, angkuh dan ganas. Ia telah mengantisipasi serangan utusan kanan Lian, dan menerobos dengan cakar yang seperti petir. Dentang, gelombang. Cahaya yang kuat menyambar, arus yang bergejolak-bergejolak, dan cahaya itu hancur berkeping-keping. Utusan kanan Lian terkejut sekaligus marah, ketajamannya hancur, dan tombak panjang di tangannya terkunci erat oleh cakar naga yang ganas, dan kekuatan naga yang terus-menerus melonjak seperti kilat. Namun utusan kanan Lian tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dia segera meninggalkan tombak panjangnya, sosoknya bergerak seperti menginjak kilat, meluncur turun di sepanjang cakar naga iblis darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, telapak tangannya menyatu, memadatkan pelangi pedang yang menyala-nyala, melesat di udara, dan menyerang dengan ganas, naga jahat. Matilah. Mata naga iblis darah melebar karena terkejut, menghadapi serangan putus asa dan gila dari utusan kanan Lian, ia memang benar-benar lengah. Persis seperti itu. Pelangi pedang maut, yang memancarkan segalanya, diarahkan langsung ke wajah naga iblis darah. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Hanya untuk melihat. Cahaya merah darah menyinari naga iblis darah, dan target yang jelas-jelas terkunci di langit, seolah dipanggil dari ruang lain, naga jahat yang hidup dan besar itu, lenyap begitu saja seperti udara. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, bebatuan terlontar, dan pedang pelangi itu langsung meleset dan menembus lubang yang sangat dalam tanpa dasar.
Utusan kanan Lian tampak tercengang, seluruh tubuhnya kaku di udara, dia benar-benar meleset, dan pada saat yang sama, firasat buruk yang sangat mengerikan muncul di hatinya. Aku belum pernah membenci seseorang sebegitu besarnya, dan kaulah yang pertama. Sebuah suara yang familiar dan dingin, seperti angin dingin yang bertiup dari neraka, merasuki tubuh dan pikiran utusan kanan Lian dengan mengerikan. Ekspresi utusan kanan Lian menegang, pupil matanya menyempit tajam, dan hatinya terasa dingin. Uset, gelombang. Cahaya aneh dan dingin tiba-tiba muncul dari udara tipis, membawa ketajaman yang mematikan, menebas kehampaan, menembus arus udara, dengan tepat dan bersih, menusuk dengan ganas punggung utusan kanan Lian. Gelombang. Utusan kanan Lian menjerit, gemetar dan menunduk, sebilah pedang dingin berlumuran darah telah menembus jantungnya. Seolah terkutuk, esensi vital dan darahnya dengan cepat terkuras. Belati Dewa Pembunuh. Semuanya terasa sangat familiar. Utusan kanan Lian menoleh dengan ketakutan yang luar biasa, dan yang terlihat olehnya adalah wajah Lin Chen yang dingin dan menyeramkan. Matanya membelalak, mulutnya berkedut hebat, dan dia menatap Lin Chen dengan rasa tidak suka yang pahit, menggertakkan giginya dan gemetar. Kau. Bagaimana kau bisa mematahkan kutukan segel belati Dewa Pembunuh? Tentu saja, ini semua berkat kamu, kata Lin Chen dingin. Utusan kanan Lian tersentak, dan baru kemudian ia menyadari bahwa Lin Chen sedang memegang roh, yang sudah tak bernyawa di pelukannya, dan langsung mengerti, berkata dengan marah, wanita terkutuk ini memang sumber malapetaka. Kaulah yang pantas dikutuk. Wajah Lin Chen berubah garang, matanya berkilat penuh amarah dan kebencian, api iblis menyala di telapak tangannya, dan dia berkata dengan marah, kalianlah, binatang buas, yang membunuh roh. Aku juga akan membuat kalian merasakan sakit dan keputusasaan. Uset, gelombang. Telapak tangannya bagaikan pedang, menusuk dengan ganas menembus dantian utusan kanan Lian, dan api iblis yang berkobar membara liar di dalam dantian utusan kanan Lian, langsung merangsang saraf utusan kanan Lian, menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa. Utusan kanan Lian ingin berteriak, tetapi lehernya dicekik oleh salah satu jarum darah Lin Chen, sehingga ia tidak dapat berbicara. Gelombang. Wajah utusan kanan Lian tegang, kedua bola matanya yang merah hampir keluar dari rongganya, dan seluruh wajahnya meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya seperti tungku yang membara, bengkak dan merah. Boom, gelombang. Api iblis yang luas dan tanpa ampun, seolah melemparkan utusan kanan Lian ke dalam tungku pemurnian, dengan ganas membakar daging, tulang, pikiran, dan jiwa utusan kanan Lian. Dari dalam keluar, dan kemudian dari luar ke dalam, setiap bagian, setiap inci, dengan teliti membakar dan mengikisnya. Pada saat yang sama, Lin Chen langsung menggunakan teknik pencarian jiwa, dengan kejam dan tanpa ampun merampas ingatan jiwa utusan kanan Lian. Utusan yang tepat Lian. Semua orang tampak ketakutan, diam seperti jangkrik di musim dingin, hanya menyaksikan utusan kanan Lian, menderita siksaan paling kejam di dunia, menanggung rasa sakit yang tak berujung, dan perlahan-lahan berubah menjadi abu. Gelombang. Jeritan yang memilukan, tetapi hanya bisa terkubur di jurang keputusasaan yang tak berujung, neraka kematian yang tak ada jalan kembali darinya. Utusan terhormat dari Aula Bayangan Hantu, seorang pembunuh tingkat ungu emas, ternyata disiksa dan dibunuh oleh seorang ahli bela diri spiritual Lin Chen, hal itu mungkin akan sulit dipercaya jika kabar tersebut tersebar. Tidak heran jika para pembunuh bayaran yang dikirim satu demi satu untuk membunuh Lin Chen tidak mendapat balasan, karena semua orang telah meremehkan kekuatan Lin Chen, dia benar-benar perwujudan iblis. Uset, gelombang. Lin Chen memegang belati Dewa Pembunuh secara horizontal, seperti Dewa Pembunuh yang dingin dan tanpa ampun, seolah terhubung dengan belati Dewa Pembunuh dalam roh dan garis darah, seluruh tubuhnya secara alami memancarkan niat membunuh, mengintimidasi orang. Ya, ketika spirit mengorbankan dirinya untuk memecahkan segel belati Dewa Pembunuh, karena dia mengembangkan ketergantungan pada Lin Chen, dan bahkan menganggap Lin Chen sebagai kerabat terakhirnya. Dia berubah menjadi kemauan yang kuat dan menyatu dengan belati Dewa Pembunuh, yang setara dengan memberikan jiwa kepada belati Dewa Pembunuh. Menakutkan. Satu persatu, para asasin dari Departemen Kegelapan tercengang, ketakutan setengah mati, dan bulu kuduk mereka berdiri. Terutama tatapan mata Lin Chen yang gelap dan dingin, seperti jurang gelap, begitu tajam sehingga seolah mampu merobek pikiran, tak seorang pun berani menatap langsung ke mata Lin Chen yang penuh amarah itu. Segera. Seluruh pemandangan seolah membeku, arus udara pun tampak berhenti berfluktuasi, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi begitu sunyi hingga mencekik, semua orang mendongak menatap sosok dingin yang berdiri di udara dengan ketakutan dan kecemasan, gemetar, benar-benar kehilangan semangat bertarung mereka. Bagian 764. Ekspresi Lin Chen tegas, seluruh tubuhnya diselimuti aura dingin yang menusuk. Semua asasin Departemen Kegelapan yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin, seolah mati rasa, benar-benar diam. Seperti domba yang menunggu penghakiman, mereka menatap Lin Chen dengan panik. Akhirnya, seseorang tak tahan lagi menanggung tekanan psikologis yang luar biasa dan berlutut dengan bunyi gedebuk, memohon belas kasihan, Tuhan, ampuni aku. Teriakan ini. Semua orang terbangun. Satu persatu, mereka gemetar dan berlutut, memohon belas kasihan dengan sangat pilu. Ya Tuhan, kami semua tidak bersalah. Kami semua dibatasi dan harus mematuhi perintah atasan kami, itu sama sekali bukan niat kami. Tuan,
Kami yatim piatu sejak kecil, diadopsi oleh Aliansi Persatuan Bahagia, dan hanya setelah melalui cobaan hidup dan mati kami dipaksa menjadi pembunuh. Seluruh hidup kami dikendalikan oleh Aliansi Persatuan Bahagia, dipaksa mempertaruhkan nyawa kami untuknya. Kami juga ingin menjalani kehidupan normal. Kumohon, selamatkan nyawa kami. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Kumohon beri kami kesempatan lain untuk menjadi orang baik. Kami bersedia mengakui Engkau sebagai Tuhan kami, menaati perintah-Mu, dan mempertaruhkan hidup dan mati untuk-Mu. Semua orang memohon dengan putus asa, hampir memukul kepala mereka hingga berdarah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Lin Chen mendengar ini, amarahnya semakin memuncak, dan dia meraung, betapa polos dan baiknya adikku dulu. Karena keberadaanmu, si pengkhianat, hidupnya hancur. Mengapa dia tidak bisa diselamatkan, dan apa hakmu untuk melakukan itu? Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, nyawa dibalas nyawa adalah hal yang benar dan pantas, tidak peduli seberapa tidak bersalahnya kau mengaku, atau seberapa tak terhindarkannya. Kau sudah melakukan terlalu banyak pembunuhan, dosa-dosamu sungguh dalam. Kau ingin aku memaafkanmu, tetapi bagaimana mungkin orang-orang tak bersalah yang mati di tanganmu bisa dimaafkan? Jika kau masih memiliki secercah hati nurani untuk bertobat, maka bunuh dirilah untuk menebus dosa-dosamu. Bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Ini tidak berbeda dengan menjatuhkan hukuman mati secara langsung kepada mereka. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak akan pernah memilih cara mati yang begitu memalukan. Kau yang memaksa kami melakukan ini. Kami hanya menginginkan kehidupan baru, kaulah yang tidak memberi kami kesempatan untuk menjadi orang baik. Karena kematian toh tak terhindarkan, kami lebih memilih melawanmu. Semua orang geram, wajah mereka menunjukkan kegilaan. Jika bahkan kalian para pembunuh bisa diampuni, lalu keadilan macam apa yang ada di takdir dunia ini? Ekspresi Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dia langsung memanggil kuda petir, menempatkan Ling di punggungnya, dan terisak pelan dan dengan hati yang hancur, Ling, adikku yang bodoh, aku tahu kau membenci dunia yang gelap dan buruk rupa ini. Aku sendiri akan menghancurkannya dan mengembalikan tanah suci untukmu demi jiwamu. Setelah berbicara, wajah Lin Chen berubah muram, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengamati seluruh area, tatapannya tajam dan menggugah jiwa. Dengan nada dingin yang dipenuhi aura membunuh, dia berkata, Senior Naga Darah, tidak satu pun pembunuh yang hadir hari ini akan dibiarkan hidup. Justru itu niatku, jawab Naga Iblis Darah. Setelah sekian lama terpaksa menerima serangan, amarahnya telah mencapai puncaknya. Kerasukan jiwa iblis. Tubuh iblis Lin Chen bergetar, dan gelombang ki iblis yang sangat besar dan menakutkan, seperti arus deras yang mengamuk, meletus. Gua yang tadinya remang-remang menjadi semakin gelap dan sunyi. Hosh, hosh, gelombang. Angin iblis menderu dengan ganas, seperti hantu yang menangis dan dewa yang meratap. Gelombang kekuatan iblis gelap yang benar-benar menakutkan, seperti awan hitam kiamat, menekan pikiran setiap orang dengan berat. Dalam sekejap, suasana di sekitarnya tampak tersedot ke dalam aura tak terlihat yang menakutkan. Ketakutan batin setiap orang langsung terungkap dan terstimulasi hingga ekstrim, seolah-olah mereka berada di api penyucian Asura, dengan pemandangan mengerikan, tumpukan mayat, lautan darah, dan energi jahat yang melambung tinggi. Teror. Di bawah selubung kekuatan iblis yang menakutkan, kaki semua orang gemetar, punggung mereka terasa dingin, rasa takut melonjak, darah mereka membeku, dan napas mereka tersengal-sengal. Rasanya seperti menghadapi dewa jahat, membuat mereka tidak mampu mengumpulkan kemauan untuk melawan. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti binatang buas, amarahnya membumbung tinggi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya iblis yang sangat kuat, meledak dengan gelombang besar ki iblis yang bergejolak seperti sungai dan laut yang meluap, meraung dan menyapu ke segala arah. Sungguh mencengangkan. Tubuh Lin Chen membesar, dan di tengah gelombang iblis yang bergulir, ia perlahan berubah menjadi iblis raksasa. Sepasang mata hitamnya yang suram, dengan kilatan darah tersembunyi, dipenuhi kegelapan tak berujung dari jalan iblis. Boom, boom, gelombang. Kekosongan itu bergemuruh, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan dengan setiap gerakannya, dia tampak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ya, setelah menyatu dengan jiwa iblis, kekuatan tempur Lin Chen hampir setara dengan ahli iblis emas tingkat ketiga, dan dia bahkan bisa langsung melawan utusan kanan Lian. Adapun para asasin Departemen Kegelapan ini, tanpa pengawasan utusan kanan Lian, menghadapi seorang ahli alam sihir emas, mereka hanya bisa langsung terbunuh. Setelah mengalami sendiri kekuatan iblis yang semakin dahsyat, dan arus iblis yang sangat besar menekan mereka, mereka semua gemetar. Hati mereka telah lama menjadi dingin, dan keinginan mereka untuk bertarung telah lenyap. Pada saat yang sama, naga iblis darah tidak mau kalah. Ia mengeluarkan raungan amarah yang menggelegar, cahaya darah melonjak seperti gelombang pasang, mengalir deras dan bergelombang. Gelombang kekuatan naga yang menakutkan menyebar dan meletus ke segala arah. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan menyatu, mengamuk dengan dahsyat. Bebatuan gua di segala arah tak mampu menahannya, dengan cepat retak seperti jaring laba-laba. Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan arus udara meraung seperti guntur. Seluruh ruangan bergelombang seperti ombak, arus udara bertabrakan dengan dahsyat, membentuk aura kacau dan penuh kekerasan. Para asasin Departemen Kegelapan di segala arah terjebak di dalamnya, seperti perahu kecil yang terombang-ambing di ombak yang mengerikan, tidak mampu mengendalikan diri.
Bunuh. Gelombang-gelombang. Mata Lin Chen memancarkan niat membunuh yang dahsyat, seperti dewa kematian yang menjatuhkan hukuman. Dia mengerahkan kekuatan iblis yang mengerikan, menerjang maju seperti guntur, tiba di seberang kehampaan. Sambil melambaikan belati dewa pembunuh di tangannya, dia merobek pelangi iblis seperti pelangi. Uset, gelombang. Cahaya yang dingin itu berlalu seperti guntur, dan beberapa kepala terlempar, seperti memotong gandum, tanpa sempat berteriak. Saat ini juga, semua orang akhirnya terbangun, tetapi mereka tidak punya keinginan untuk melawan dan langsung berbalik untuk lari. Sekumpulan semut, menghina tuan ini, dan masih berani bermimpi untuk melarikan diri. Naga iblis darah itu sangat marah. Dia mengayunkan ekornya dengan liar, seketika mengubah batu-batu yang berserakan menjadi debu, dan menyapu gelombang kekuatan yang mengerikan. Rasanya seolah-olah kehampaan itu sendiri sedang dibelah. Gelombang. Jeritan terdengar berturut-turut. Puluhan asasin Departemen Kegelapan terpencar dan tersapu. Terutama belasan asasin Departemen Kegelapan yang bergegas melarikan diri di depan langsung hancur oleh ekor naga yang dahsyat. Boom! Gelombang. Tubuh raksasa naga iblis darah berdiri tegak seperti gunung Tai, satu orang menjaga celah tersebut melawan 10.000 orang. Mengaum. Gelombang. Naga iblis darah meraung dan mengamuk, bergerak seperti guntur yang gila, mengacungkan cakar naganya dengan kekuatan luar biasa. Setiap serangan cakarnya langsung menghancurkan orang menjadi bubur daging, mereka tidak mampu menandingi satu gerakan pun. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Seru Lin Chen dengan marah, langsung memanggil Markis Tianwu dan Raja Kelelawar Darah. Mengaum. Gelombang. Markis Tianwu dibebaskan, sangat lapar. Dengan kekuatan Markis Tianwu, seorang Raja Mayat tingkat 2, menghadapi seniman bela diri spiritual semudah membalikkan telapak tangan. Seperti Meng Hu yang menyerbu kawanan domba, dia melesat seperti kilat, menyerbu dan mengamuk. Robek, robek, gelombang. Dengan suara robekan, Markis Tianwu dengan brutal dan tanpa ampun membantai para asasin Departemen Kegelapan yang melarikan diri di sekitarnya. Siapapun yang menjadi target Markis Tianwu akan terbunuh dalam satu serangan, darah esensinya terkuras, dan tubuh serta jiwanya tercabik-cabik. Mayat bela diri. Ekspresi semua orang sangat terkejut, tidak menyangka dewa ganas setingkat Raja Mayat lainnya akan muncul, membantai mereka dan membuat mereka berhamburan seperti ayam yang tercerai-berai, sambil terus meneriakkan jeritan. Jeritan, jeritan, gelombang. Raja Kelelawar Darah juga sangat ganas, langsung menelan para asasin Departemen Kegelapan yang melarikan diri dalam satu tegukan. Dengan bergabungnya kedua vampir itu, terjadilah pembantaian yang benar-benar dahsyat. Ditambah dengan kehadiran naga iblis darah yang kuat, itu seperti memasang jaring dari langit dan bumi, menghalangi semua jalan keluar, membantai domba-domba yang tak berdaya dengan brutal. Hosh, hosh, gelombang. Pelangi iblis saling bersilangan, berkeliaran dan mengamuk. Lin Chen berubah menjadi dewa pembunuh, memegang belati dewa pembunuh, matanya merah padam. Dia melangkah di atas arus iblis, bergerak ke segala arah. Dengan setiap ayunan belati, cahaya dingin berkilauan, dan goresan ketajaman mematikan dengan brutal dan tanpa ampun membantai para asasin Departemen Kegelapan satu persatu. Bunuh, 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 gelombang. Aura pembunuh membubung ke langit, daging dan darah berhamburan kemana-mana, seperti adegan dari api penyucian Asura. Satu persatu, mereka seperti lalat tanpa kepala, meratap memanggil ayah dan ibu mereka, berpencar dan melarikan diri, tetapi selalu tidak mampu lolos dari cengkeraman iblis. Shen Luo Fientin. Lin Chen meraung marah. Arus iblis yang sangat besar itu memancarkan pelangi iblis yang memenuhi langit, seperti kawanan ular yang meninggalkan sarangnya, menyapu secara horizontal ke segala arah, menjerat dan mengikat para pembunuh Departemen Kegelapan satu persatu. Di bawah kendali Shen Luo Fientin, mereka semua kesulitan bergerak, dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Namun Lin Chen bersumpah untuk tidak berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya iblis yang tak terbatas. Dia memanggil roda sihir kembar dan berkata dengan suara yang dalam dan penuh amarah, "Aku ingin kau mengerti apa itu api penyucian kematian yang sebenarnya." Roda iblis Fientin. Hosh, hosh, gelombang. Ribuan roda iblis ganas, seperti badai dahsyat, melesat keluar. Kemanapun mereka pergi, seperti mesin pemotong, mereka dengan brutal mencabik-cabik para asasin Departemen Kegelapan menjadi berkeping-keping. Mimpi buruk. Di bawah pembantaian brutal yang dilakukan oleh Lin Chen dan yang lainnya, para asasin Departemen Kegelapan itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka gugur secara tragis, satu demi satu. Dalam sekejap, mayat-mayat tergeletak di mana-mana, darah mengalir seperti sungai, melukiskan pemandangan seperti api penyucian Asura. Hanya dalam waktu kurang dari setengah batang dupa terbakar, ratusan asasin Departemen Kegelapan di seluruh aula bayangan hantu telah dibantai habis. Mimpi buruk. Akhirnya semuanya berakhir. Melihat sekeliling, tidak ada satupun kerangka yang utuh. Barulah setelah tak seorang pun tersisa, Lin Chen perlahan tenang. Namun, tubuhnya berlumuran darah, dan belati dewa pembunuh di tangannya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan, seolah-olah belum puas menumpahkan darah. Langsung, Lin Chen melangkahi mayat-mayat itu, berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Ling. Meskipun ia dipenuhi energi jahat, ketika tatapannya tertuju pada Ling, tatapannya berubah lembut. Matanya memerah saat ia terisak, "Ling, apakah kau melihat? Aku telah membalaskan dendammu. Mulai sekarang, kau sepenuhnya bebas dari belenggu aliansi Persatuan Bahagia."
Tapi mengapa kau tidak mau membuka mata dan menatapku? Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lin Chen bergetar. Ia sudah menangis, hatinya sangat sakit. Di dunia yang kejam dan tak berperasaan ini, memiliki emosi yang tulus seperti itu sungguh langka dan berharga. Naga iblis darah tiba-tiba menghela napas dan berkata, Tuan ini memahami perasaanmu, tetapi menyelamatkannya bukanlah hal yang mustahil. Hah? Lin Chen terkejut dan buru-buru berkata, Senior Naga Darah. Anda berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan Anda telah terlahir kembali. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan Ling, kan? Lagi pula, kehidupan tidak dapat dihidupkan kembali, ini menyangkut hukum takdir. Tuan ini belum bisa sepenuhnya yakin dan tidak dapat memberikan jawaban kepadamu sekarang. Sebaiknya kau meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan Tuan ini dapat merenungkannya untukmu, kata naga iblis darah dengan penuh pertimbangan. Baik, senior, jika Anda punya cara untuk menyelamatkannya, junior ini pasti akan membalas budi Anda dengan segenap kekuatan saya. Lin Chen mengangguk berulang kali, harapan kembali menyala. Baiklah, kau harus mengurus hal-hal yang belum terselesaikan terlebih dahulu. Kehilangan Tuan ini bukanlah hal yang sepele, aku perlu memasuki cincin jiwa naga untuk memulihkan diri terlebih dahulu, kata naga iblis darah. Oh ya, berikan dulu belati dewa pembunuh milikmu itu kepada Tuan ini untuk dipelajari dengan benar. Adapun hasilnya, Tuan ini tentu akan memberimu jawabannya. Terima kasih, senior naga darah. Lin Chen sangat berterima kasih. Kemudian dia memanggil naga iblis darah kembali ke cincin jiwa naga dan juga menyerahkan belati dewa pembunuh di tangannya kepada naga iblis darah. Bagian 765. Seluruh departemen rahasia Ghost Shadow Hall hancur total, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Biarlah semuanya menjadi abu. Tubuh iblis Lin Chen bergetar hebat, dan api iblis yang luas, seperti sungai dan laut yang bergelombang, mengalir ke seluruh gua. Dalam sekejap, kobaran api neraka yang dahsyat berkobar, dan seluruh departemen rahasia aula bayangan hantu, termasuk semua bangunan, mayat, dan dokumen, tidak dapat menghindari kehancuran akibat api iblis dan secara bertahap berubah menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa mayat-mayat tersebut dimusnahkan dan jejak-jejaknya dihilangkan, sehingga tidak meninggalkan petunjuk apapun. Di tengah kobaran api neraka yang dahsyat, Lin Chen, dengan hati yang penuh kesedihan, memeluk Ling yang seolah tertidur, dan melangkah keluar dari ruang rahasia aula bayangan hantu selangkah demi selangkah. Bahkan pandai besi yang berjaga di luar dan bertanggung jawab atas penerimaan pun tidak dapat melarikan diri. Segera setelah itu, memanfaatkan ketidakmampuan Ghost Shadow untuk kembali tepat waktu, Lin Chen segera kembali ke Phoenix Heart House dan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menghancurkan ingatan jiwa Yaji. Tanpa dendam atau permusuhan, Lin Chen pada umumnya tidak akan membunuh seorang wanita. Dapat dikatakan bahwa di seluruh departemen rahasia aula bayangan hantu, hanya Yaji yang selamat. Rumah Xiao. Di ruangan rahasia itu, Xiao Ying mengawasi Jue dengan saksama, menunggu dengan cemas. Hari sudah hampir subuh, dan tidak ada aktivitas di kota. Mungkinkah Xing Chen Xiaoyou mengalami kecelakaan? Xiao Ying mondar-mandir, penuh kekhawatiran. Hehe, meskipun aku akui Lin Chen sangat terampil, bahkan jika dia bisa mengikuti petunjuk dan menemukan departemen rahasia aula bayangan hantu kita, dia hanya menjebak dirinya sendiri dan mencari kematiannya sendiri. Aku khawatir dia sudah menjadi mayat yang termutilasi sekarang. Aku sarankan kau untuk jujur melepaskan belenggu ini, dan aku bisa membantumu menghapus namamu dari daftar. Jue mencibir. Mimpi saja, aku tidak akan pernah tertipu oleh tipu dayamu. Dan aku percaya bahwa Xing Chen Xiaoyou pasti akan kembali dengan kemenangan. Xiao Ying mendengus dingin. Kau benar-benar terlalu naif, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di departemen rahasia aula bayangan hantu kami. Kata Jue dengan nada sangat meremehkan. Benarkah begitu? Sebuah suara dingin terdengar samar. Sungguh mengejutkan baginya. Lin Chen muncul dalam sekejap, sambil menggendong Ling. Kau, Jue sangat terkejut. Sebaiknya kau juga pergi. Lin Chen terlalu malas untuk berkata lebih banyak, dia menunjuk jarinya untuk membentuk pedang, dan ki pedang yang tajam melesat keluar, langsung menembus dahi Jue, bersih dan rapi. Pupil mata Jue menyempit tajam, raut wajahnya kaku, dan ia tiba-tiba kehilangan napas tanpa alasan yang jelas, lalu jatuh kaku. Xiao Ying melompat ketakutan dan berkata sambil berkeringat, Xing Chen Xiaoyou, bagaimanapun juga, dia juga anggota aliansi Persatuan Bahagia. Sangat disayangkan jika dia dibunuh begitu saja. Tidak apa-apa, dia sudah tidak berguna lagi, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Xiao Ying tidak mengerti sejenak, tetapi dia bisa merasakan kemarahan Lin Chen. Dia tiba-tiba menyadari kehadiran Ling dan mau tak mau bertanya, siapa gadis ini? Dia adalah adikku. Nada suara Lin Chen dingin. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Xiao Ying merasa ada yang tidak beres karena dia tidak merasakan aura apapun dari Ling, dan dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Tidak apa-apa, kata Lin Chen tanpa ekspresi dan dengan serius. Tuan Xiao, kali ini saya menyusup ke Departemen Rahasia Aliansi Persatuan Bahagia, dan identitas saya mungkin telah terungkap. Ditambah dengan apa yang terjadi hari ini, saya pasti akan dianggap sebagai orang yang mencurigakan oleh pasukan Aliansi Persatuan Bahagia. Dan pasukan Aliansi Persatuan Bahagia itu kuat dan memiliki banyak informan. Saya khawatir mereka akan merepotkan Anda. Saya sarankan Anda segera mengevakuasi kota Tianyun. Evakuasi. Xiao Ying terkejut. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil menancapkan kakinya di kota Tianyun.
Sulit baginya untuk menerima kenyataan harus meninggalkan semua kerja kerasnya secara tiba-tiba. Lin Chen memahami perasaan Xiao Ying. Dia mengeluarkan cincin ramuan di tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, masalah ini bermula karena aku, dan aku telah melibatkan rumah Xiaomu. Semua ini adalah kekayaan yang aku rampas dari Aliansi Persatuan Bahagia, yang nilainya beberapa ribu rumah Xiao. Aku tahu bahwa tidak ada jumlah kekayaan yang dapat dibandingkan dengan kerja keras yang kau lakukan dari awal, tetapi demi keselamatan rumah Xiao di masa depan, aku harap kau dapat membuat pilihan secepat mungkin. Dan bukankah kau berencana untuk pensiun? Selain itu, saudari Yu dan yang lainnya memiliki kultivasi dan bakat yang luar biasa, biarkan mereka berlatih dengan baik di sekte. Xiao Ying terdiam sejenak, lalu menghela napas, baiklah, justru karena dendam di dunia persilatanlah aku kehilangan istri dan anak-anakku. Sudah saatnya menjalani hidup tenang dan serius memikirkan masa depan Xiao Yu dan yang lainnya. Maafkan saya, impuls sesat saya telah menyebabkan masalah besar bagi rumah Xiao Anda. Ini satu-satunya hal yang bisa saya perbaiki. Saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya. Lin Chen meminta maaf dengan tulus. Tidak, jika bukan karena Anda, saya khawatir rencana Luo Yuanba sudah berhasil sejak lama, dan bahkan nyawa saya pun tidak akan terselamatkan. Kediaman Xiao kamilah yang berhutang budi kepada Anda. Xiao Ying berkata, tidak masalah jika kediaman Xiao hilang, selama rakyat bersatu, kediaman Xiao masih bisa menemukan rumah di manapun mereka berada dan bangkit kembali. Meskipun saya sedikit enggan, demi keselamatan seluruh kediaman Xiao, saya akan meninggalkan kota Tianyun malam ini. Iya, semakin cepat semakin baik. Lin Chen mengangguk sedikit. Namun, Luo Yuanba ini diam-diam bersekongkol dengan bandit gunung dan menyergap anak-anakku. Lebih jahat lagi, dia ingin menggunakan aliansi persatuan bahagia untuk membeli nyawaku. Aku harus membalas dendam padanya, kata Xiao Ying dengan penuh kebencian. Dendam di dunia persilatan harus diselesaikan pada waktunya. Lin Chen berkata, sambil mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas di tangannya, dan berkata, saya melihat guru Xiao hampir pulih sepenuhnya, tetapi menghadapi Luo Yuanba bukanlah hal mudah. Mungkin ini dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Xiao Ying terkejut. Meskipun dia tidak mengenali jamur lingzi darah itu, dia bisa tahu sekilas bahwa itu bukan barang biasa. Dia berkata dengan gugup, tidak. Barang ini terlalu berharga, dan rumah besar Xiao kami berhutang budi padamu. Mohon maafkan saya, Xiao tidak akan pernah menerimanya. Jika kau menganggapku teman, terimalah saja. Karena aku berharap Tuan Xiao bisa membunuh sendiri penjahat keji dan tak tahu malu Luo Yuanba itu. Kata Lin Chen dengan serius. Xiao Ying tidak bisa lagi menolak dan harus menerima jamur lingzi darah itu, sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, Xing Chen Xiao You, atas kebaikan dan kebajikanmu yang luar biasa, yang tidak dapat kubalas. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Anda terlalu baik, kata Lin Chen dengan serius, untuk berjaga-jaga, Tuan Xiao sebaiknya segera membuat pengaturan. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Ying. Untuk saat ini, aku ingin menjaga adikku, Tuan Xiao tidak perlu mengkhawatirkanku, jawab Lin Chen. Baiklah, jaga diri baik-baik. Jika ada hal lain yang kau butuhkan dari Xiao di masa mendatang, aku pasti akan membantumu. Xiao Ying menangkupkan tinjunya dan pergi dengan tergesa-gesa. Kultivasi Xiao Ying awalnya lebih unggul daripada Luo Yuanba, dan Luo Yuanba terluka parah oleh Lin Chen hari ini. Dengan bantuan lingzi darah, kekuatan Xiao Ying akan cukup untuk menghadapi Luo Yuanba, yang dikhawatirkan oleh Lin Chen. Segera setelah itu, setelah Xiao Ying pergi, Lin Chen duduk sendirian, merasa sedih dan putus asa. Ia mengelus wajah Ling yang dingin dengan hati yang penuh kesedihan, dan terisak dengan suara serak, Ling, bukankah kau ingin kembali ke dapur kecil itu? Saat kau bangun, aku akan mengantarmu pulang. Tepat saat dia sedang berbicara, naga iblis darah tiba-tiba mengirimkan pesan dengan tergesa-gesa, Lin Chen. Aku khawatir ada masalah. Senior, Lin Chen terkejut dan langsung bertanya, masalah apa? Apakah ada hasilnya? Lihat sendiri, kata naga iblis darah. Sekarang, Lin Chen mengikuti cincin jiwa naga dan melihat ke dalamnya, tetapi terkejut menemukan bahwa belati dewa pembunuh yang melayang di Suehai bergetar tak terkendali, terus-menerus memancarkan aura jahat yang kuat. Apa yang terjadi? Lin Chen langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya pemilik asli belati dewa pembunuh sedang berusaha mengendalikannya. Lagi pula, kau telah mematahkan kutukan belati dewa pembunuh, yang mungkin telah membuat pria kuat misterius itu waspada. Untungnya, belati itu berada di cincin jiwa naga, dan aku masih bisa menekannya, tetapi itu bukanlah hal yang baik untuk wanita kecilmu. Nada suara naga iblis darah terdengar berat. Apa maksudmu? Lin Chen langsung bertanya. Karena wanita kecilmu telah menggunakan kultivasi seumur hidupnya dan darah esensinya, bahkan mengorbankan nyawanya, untuk mematahkan kutukan belati dewa pembunuh. Namun tekadnya sangat kuat, dan ketika kutukan itu dipatahkan, kesadaran jiwanya dan roh jahat di dalam belati dewa pembunuh telah menyatu menjadi satu. Awalnya ini adalah hal yang baik, lagi pula, jiwanya terpelihara dengan baik dan ada harapan untuk bangkit kembali. Sayangnya, pemilik belati dewa pembunuh bukanlah kamu, dan itu masih dikendalikan oleh pria kuat misterius itu. Naga iblis darah berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang pria kuat misterius itu mungkin belum menyadarinya, jika dia menyadarinya, dia pasti akan mengancammu. Jika dia menghancurkan roh jahat itu, wanita kecilmu pasti akan dimusnahkan. Musnah.
Ekspresi Lin Chen berubah drastis, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior Naga Darah, Anda sangat berpengetahuan dan berpengalaman, apakah ada cara untuk mengatasinya? Aku benar-benar tidak bisa kehilangan adikku." "Tenanglah, karena aku sedang berbicara padamu, ada cara untuk mematahkannya." Naga Iblis Darah merenung, "Karena sekarang berada di cincin jiwa nagaku, tidak sulit untuk mengendalikannya, tetapi kau harus menemukan cara untuk membebaskan roh jahat itu dari belenggu kutukan belati Dewa Pembunuh." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Lin Chen merasa cemas. "Jangan khawatir, roh jahat itu sudah memiliki kehendak jiwanya dan sangat bergantung padamu. Tapi sekarang ia hanyalah roh artefak, dan aura jahatnya sangat berat. Satu-satunya keberadaan yang dapat menampungnya adalah roh darah. Jika roh darah dan roh jahat dapat menyatu menjadi satu, akan terjadi transformasi yang luar biasa." Naga Iblis Darah mengirimkan pesan tersebut. "Apakah jiwa Ling tidak bisa kembali ke tubuhnya?" Lin Chen mengerutkan kening dan bertanya. "Tidak, roh jahat itu hanya mempertahankan kesadaran jiwanya, dan mereka telah menyatu menjadi satu. Jika mereka dipisahkan secara paksa, aku khawatir itu akan menyebabkan jiwanya musnah." Naga Iblis Darah berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja, ini hanya karena kemampuanmu saat ini masih jauh dari cukup. Ketika kau mencapai alam kekuatan ilahi dan memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat, kau dapat mentransfer jiwa dan mengambil nyawa." Alam kekuatan ilahi. Lin Chen bahkan belum pernah mendengarnya, tempat itu sangat jauh. "Metode macam apa ini? Bahkan jika aku bisa mencapai alam yang kau sebutkan di masa depan, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Tapi tubuh Ling telah kehilangan jiwanya, bagaimana mungkin ia bisa bertahan sampai saat itu?" Lin Chen merasa tak berdaya. Selama metode yang tepat digunakan, tubuh dapat diawetkan selama 1000 tahun tanpa membusuk. Naga Iblis Darah berkata, "Misalnya, jika Anda memiliki jamur lingzi darah yang sangat kuat di tangan Anda dapat memperkuat darah dan ki-nya, lalu menempatkannya di cincin jiwa naga agar diberi nutrisi oleh aliran darah dan ki yang terus-menerus. Tubuh dapat diawetkan selama 1000 tahun, abadi dan tidak membusuk. Dan seiring cincin jiwa naga menguat dan darah serta ki meningkat tajam, tubuh fisiknya hanya akan menjadi lebih kuat." Tapi itu terlalu lama. Lin Chen merasa tak berdaya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, selalu ada harapan. Lagi pula, dia memang sudah mati. Mengubah takdirnya yang bertentangan dengan takdir surga pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap aturan reinkarnasi dan akan dihukum oleh surga, dan bahkan dapat merusak keberuntunganmu. Naga Iblis Darah berkata dengan nada dalam, lalu berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah-masalah ini. Jika kau tidak menghargainya, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa mempertahankan jiwanya." Mendengar ini, ekspresi Lin Chen membeku, dan dia berkata dengan suara berat, "Kau benar, meskipun harapan itu agak jauh, setidaknya itu adalah harapan. Sekarang, tidak akan ada yang pernah mengambil jiwa Ling dariku lagi." Bagian 766. Dentang, gelombang. Belati Dewa Pembunuh bergetar hebat, terus-menerus memancarkan aura jahat yang ganas. Tato Naga Darah. Lin Chen berteriak dingin, memadatkan tato naga darah dan membungkusnya di sekitar belati Dewa Pembunuh. Di dalam suehai dari cincin jiwa naga, tato naga darah memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Ditambah dengan penekanan oleh naga iblis darah, belati Dewa Pembunuh tidak punya pilihan selain patuh. Pada saat yang sama, di suatu tempat gelap, sesosok makhluk menyeramkan duduk bersila, tangannya terus-menerus membentuk segel dan mantra, memancarkan aura jahat yang kuat. Mustahil, makhluk ilahi macam apa ini? Mampu menekan batasan pada belati Dewa Pembunuh. Sosok gelap itu marah dan terkejut, menolak untuk menyerah, masih mati-matian berusaha merebut kembali kendali atas belati Dewa Pembunuh. Pembatasan yang melekat pada belati pembunuh dewa memang sangat kuat, tetapi dibatasi oleh cincin jiwa naga, yang setara dengan berada di ruang yang berbeda, menyebabkan penggunanya menghadapi perlawanan yang besar. Saat ini juga, Lin Chen duduk bersila, pikirannya menyatu, bekerja sama secara diam-diam dengan naga iblis darah. Menggunakan energi suehai yang luas dan tak terbatas di dalam cincin jiwa naga, dia dengan mantap mengikat belati Dewa Pembunuh, membiarkan energi mengalir dan menembus ke dalamnya. Lumayan, jika tren ini berlanjut, kita seharusnya bisa menembus batasan. Gumam naga iblis darah. Sebagai roh artefak dari cincin jiwa naga, kekuatan naga iblis darah setidaknya berlipat ganda di dalam ruang independen cincin jiwa naga. Dengan bantuan kuat dari naga iblis darah, Lin Chen bagaikan harimau bersayap, pikirannya terjalin dengan suehai yang luas, menghantamkan belati Dewa Pembunuh dengan dahsyat. Meskipun pembatasan pada belati Dewa Pembunuh telah ditekan, aura jahat belati Dewa Pembunuh itu sendiri menjadi semakin kuat. Karena roh darah dan jiwa roh telah menyatu, Lin Chen tidak berani melukai roh darah tersebut. Mengetahui kekhawatiran Lin Chen, naga iblis darah mengirimkan suaranya, "Lin Chen. Tuan tahu kau memiliki beberapa keraguan dan takut membahayakan jiwa gadis kecil itu. Tetapi jika kau tidak dapat mengendalikan roh darah, kau tidak akan dapat melepaskan diri dari kendali pemilik aslinya, yang akan menjadi kerugian besar. Beranilah, dengan Tuan di sini, jiwanya tidak akan terluka. Dimengerti, kau, Lao, harus mengawasi dengan saksama." Lin Chen mengangguk diam-diam, tanpa ragu lagi. Dia menyatukan energi vitalnya sendiri ke dalam cincin jiwa naga, memadatkan tentakel berwarna darah yang secara bertahap menembus bagian dalam belati Dewa Pembunuh, mengikuti gelombang suehai. Perlahan-lahan, tentakel berwarna merah darah itu berhasil melilit roh darah tersebut, mengisolasinya dari batasan belati Dewa Pembunuh.
Berikutnya, Lin Chen mengalirkan energi vitalnya yang kuat, perlahan-lahan menarik roh darah seperti tali yang menarik batu besar. Dapat dikatakan bahwa setiap roh artefak adalah jantung dari sebuah artefak mistik. Kini, Lin Chen dengan paksa mencabut jantung dari belati dewa pembunuh. Meskipun roh darah itu sangat terikat pada Lin Chen, selama proses pencabutan, Lin Chen sepertinya merasakan jiwa roh itu menjerit kesakitan. Roh darah, pikiran Lin Chen tersentak. Jangan sampai lengah. Jika kalian ragu-ragu selama proses pengambilan roh darah, itu akan menjadi kontraproduktif dan sangat merusak jiwanya, membuat semua usaha menjadi sia-sia. Naga iblis darah dengan sungguh-sungguh menyampaikan suaranya, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah bertindak cepat untuk mengurangi penderitaannya. Iya, Lin Chen mengangguk sedikit, bergumam dengan sangat sedih, roh darah, maafkan aku, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Mohon bersabarlah. Setelah mengatakan itu, Lin Chen menguatkan hatinya dan mengambil keputusan. Tiba-tiba, tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, energi vitalnya melonjak, dan dia mengeluarkan roh darah itu sekaligus. Pada saat yang sama, saat roh darah terlepas, batasan pada belati dewa pembunuh menjadi tidak berarti, dan cahayanya dengan cepat meredup. Tidak, mustahil. Siapa yang memiliki kemampuan sehebat itu? Mampu mencuri roh darah. Di ruang gelap, seorang pria parubaya meraung marah. Karena roh darah telah diambil, pria parubaya itu menderita akibat yang sangat besar, wajahnya pucat pasi. Kesuksesan. Lin Chen sangat gembira karena berhasil mengekstrak roh darah. Sebuah kristal hitam, yang dipenuhi aura jahat yang mengerikan, langsung dipindahkan dari cincin jiwa naga keluar. Meskipun aura jahat yang dipancarkan oleh roh darah itu sangat kuat, rasanya sangat dekat dengan Lin Chen. Mata Lin Chen memerah saat dia berseru, roh darah. Apakah itu kau? Apakah kau juga merasakanku? Jangan konyol, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Jika roh darah ini tidak dapat menemukan inang yang cocok, ia akan perlahan menghilang. Naga iblis darah itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menyiramkan air dingin ke wajahnya. Lin Chen terbangun, menekan emosi di hatinya, dan mengeluarkan Blood Sea. Lagi pula, roh darah itu ternoda oleh energi vital cincin jiwa naga, dan Blood Sea serta cincin jiwa naga pada awalnya berasal dari sumber yang sama dan terhubung oleh garis darah. Jika roh darah dan roh darah di dalam Blood Sea dapat menyatu menjadi satu, itu akan memperkuat Blood Sea, dan kedua, itu akan memungkinkan jiwa roh untuk tumbuh tanpa batas di dalam Blood Sea. Namun, roh darah di dalam Blood juga dianggap sebagai roh artefak dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Jika diserang oleh musuh dari luar, roh darah pasti akan melawan dengan sengit. Lin Chen memikirkan masalah ini dan segera bertanya, Senior Naga Darah, saya khawatir roh darah akan membahayakan roh darah di dalam Blood Sea. Apakah ada pilihan lain yang lebih baik selain Blood Sea? Dari perspektif jangka panjang, Blood Sea memang yang paling cocok, karena seiring dengan penguatan roh artefak, jiwanya juga akan menjadi lebih kuat dan stabil. Yang terpenting, jika jiwanya dapat dipelihara oleh energi vital yang kuat, akan lebih mudah baginya untuk kembali ke tubuh fisiknya di masa depan. Naga iblis darah berkata dengan serius, mengenai kekhawatiranmu, memang ada risiko tertentu. Tetapi untungnya, kecerdasan roh darah itu belum sempurna, dan jiwanya memiliki kerinduan yang kuat padamu. Tuan dapat merasakan bahwa dia sangat ingin berada di sisimu, dan inilah keuntungannya. Selama dia memiliki cukup keyakinan, dia dapat mengatasi roh darah di dalam Blood Sea. Lalu, apakah aku harus menghapus kecerdasan roh darah di dalam Blood Sea? Tanya Lin Chen. Biarkan alam berjalan apa adanya untuk saat ini. Mungkin mereka bisa hidup berdampingan. Jangan terburu-buru menghancurkan spiritualitas roh darah di dalam Blood Sea. Lagi pula, roh darah di dalam Blood Sea dan Blood Sea itu sendiri adalah satu. Jika kau menghancurkan spiritualitas roh darah di dalam Blood Sea, kemungkinan besar itu akan mengurangi kekuatan Blood Sea secara signifikan. Jawab naga iblis darah. Sayang sekali gelombang kalau begitu aku hanya bisa mengandalkan keberuntunganku. Lin Chen menghela napas pelan. Langsung. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya, mengarahkan roh darah, dan perlahan-lahan mengintegrasikannya ke dalam Blood Sea. Lin Chen telah bersiap untuk menghapus kecerdasan roh darah di dalam Blood Sea kapan saja, tetapi ketika roh darah itu terintegrasi, roh darah di dalam Blood Sea merasa sangat senang dan bahkan secara aktif menerimanya. Hah, Lin Chen terkejut. Sepertinya kecerdasan roh darah masih sederhana. Mungkin ia sudah menganggap roh darah itu sebagai temannya. Lagi pula, roh artefak bukanlah bentuk kehidupan sejati, keberadaan mereka pada dasarnya kesepian. Kata naga iblis darah. Ya. Lin Chen mengangguk berulang kali, sangat gembira. Karena roh darah di dalam Blood secara aktif menyambutnya, Lin Chen pun merasa tenang. Dia mengalirkan energi vitalnya sendiri, menjaga bimbingan dan penyatuan antara kedua roh tersebut. Mereka secara bertahap menyatu, seolah-olah terhubung oleh garis keturunan. Sampai ketika roh darah di dalam Blood dan roh darah lainnya menyatu, semburan aura jahat yang sangat kuat dilepaskan, sangat aktif. Dan kehendak jiwa roh tersebut, dengan keyakinan yang kuat dan teguh, berhasil mendominasi kehendak utama dari penggabungan roh ganda tersebut. Dengan demikian, aura jahat itu menyatu dan melonjak, cahaya darah berkilat terang, disertai aura jahat yang kuat, tajam dan menyala-nyala. Rasanya seolah-olah hidup kembali, diberkahi dengan kehidupan baru, selaras dengan hati dan pikiran Lin Chen. Uset, gelombang. Lin Chen memegang Blood Sea dan mengayunkannya dengan tajam.
Hati mereka beresonansi satu sama lain, dan dia dapat dengan jelas merasakan aura dan jiwa roh itu, yang memiliki keterikatan dan kedekatan yang besar dengan Lin Chen. Sebelumnya, Lin Chen mungkin belum mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan Blood Sea, tetapi sekarang dia terampil dan nyaman menggunakannya dengan mudah. Dengan setiap ayunan belati, ketajamannya merobek udara, dan aliran udaranya terasa seperti sutra. Roh darah, kau pasti juga tidak ingin meninggalkanku, kan? Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku pasti akan membawamu kembali kepadaku tanpa terluka sedikitpun. Mata Lin Chen memerah, dan dia dengan lembut mengelus roh darah dengan rasa sakit hati yang mendalam. Roh darah juga merespons dengan lembut, dan Lin Chen berbisik, mulai sekarang, kau akan dipanggil pembunuh roh. Pembunuh roh. Seberapa kuatkah artefak jahat yang memiliki jiwa? Artefak itu pasti tak terkalahkan. Sekarang jiwanya sudah diselamatkan, selanjutnya kau perlu melindungi tubuh fisiknya dari kehancuran. Kau tidak perlu Tuan untuk mengajarimu cara melakukannya, kan? Naga iblis darah tiba-tiba mengingatkannya. Dipahami. Lin Chen mengangguk dan, tanpa ragu-ragu, langsung mengeluarkan Lingzi darah ekstrim. Meskipun jamur Lingzi darah ekstrim sangat berharga, nilainya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan nilai kehidupan roh. Langsung, Lin Chen mengalirkan energi vitalnya, dan energi vital yang bergelombang itu menyelimuti jamur roh darah, menyebabkannya melayang dan perlahan turun menuju tubuh roh. Lingzi darah ekstrim. Ini adalah tingkatan yang telah mencapai beberapa ribu tahun, mengandung inti spiritual dan esensi darah yang sangat kuat dan kaya. Di bawah bimbingan Lin Chen, jamur roh darah melepaskan inti spiritual yang kuat dan murni, mengalir ke dalam tubuh roh dengan kekuatan seperti sungai dan laut yang dahsyat. Saat inti spiritual dan energi vital diresapkan, energi vital di dalam tubuh roh pulih dengan cepat, suhu tubuhnya meningkat, dan kulitnya menjadi kemerahan. Dia tampak seolah-olah baru saja tidur nyenyak. Meskipun jamur Lingzi darah ekstrim tidak memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, ia dapat memperkuat energi vital. Bahkan mayat kering pun dapat kembali ke penampilan sebelum kematian, dengan energi vital hangat di dalam tubuh, menjaga tubuh fisik dari pembusukan dan kerusakan. Setelah sekian lama, jamur Lingzi darah yang sangat kuat itu terserap sepenuhnya. Meskipun dia masih diam, energi vital di dalam tubuhnya sangat dahsyat, dan semua sel di tubuhnya direvitalisasi, seperti mawar yang mekar, sangat bersemangat. Sayangnya, karena tidak memiliki 7 jiwa dan 6 roh, dia hanya bisa tertidur lelap. Jiwa darahku gelombang, Lin Chen dengan lembut mengelus wajah cantiknya dengan penuh kasih sayang, aku tahu kau sudah sangat lelah selama bertahun-tahun ini, jadi tidurlah nyenyak. Saat kau bangun, kau akan bisa melihat Lin Chenmu. Bisakah kau berhenti bersikap sentimental di depan Tuan? Tuan sampai merinding. Naga iblis darah mendengus pelan. Kalian orang Lao sungguh tidak punya empati. Lin Chen memutar matanya. Jangan lupa, dia hampir merenggut nyawamu. Jika kau ingin mencari kematian di masa depan, tolong pertimbangkan perasaan Tuan terlebih dahulu. Naga iblis darah sangat tidak puas. Ya, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Lin Chen dipenuhi rasa tak berdaya, lalu dengan berat hati memindahkan rohnya ke dalam cincin jiwa naga, di mana dia dapat terus menerima nutrisi dari energi vital dan tetap awet muda selamanya. Ngomong-ngomong, Tuan tidak menghancurkan batasan pada belati pembunuh dewa. Mengingat kepribadianmu, kau mungkin tidak akan membiarkan penggunanya lolos begitu saja. Ketika kultivasimu berhasil, itu dapat membimbingmu untuk menemukannya, kata naga iblis darah. Terima kasih, senior. Lin Chen menggertakkan giginya dengan ganas, binatang buas ini adalah pelaku yang membunuh roh darah. Cepat atau lambat, aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan bagian dan merobeknya hingga berkeping-keping. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kegelapan yang pekat, pria parubaya itu hampir meledak karena amarah, matanya melotot sambil menggertakkan giginya, roh darah. Kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Tuan membesarkanmu, memperlakukanmu seperti anaknya sendiri, dan dengan susah payah membinamu, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Tuan akan mencari ke setiap sudut dunia, menggali sedalam 3 kaki, dan tetap saja menghancurkan binatang buas Lin Chen itu menjadi debu dan membuatnya menderita kutukan abadi. Bagian 767. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, matahari bersinar terang. Lin Chen berjalan keluar dari ruangan rahasia, menghadap sinar matahari yang hangat, dan menghela napas panjang, apapun yang terjadi, matahari akan terbit setiap hari seperti biasa, dan manusia harus selalu memiliki harapan. Nalar. Seluruh rumah besar Xiao sudah kosong. Lagi pula, Xiao Ying sudah berpengalaman, dan dia seharusnya mampu menangani hal-hal kecil ini. Lin Chen juga akan segera meninggalkan kota Tianyun. Yah, masalah ini disebabkan olehku. Wajar jika keluarga Xiao menjauh. Anggap saja aku hanya orang yang lewat, Lin Chen menghela napas. Langsung. Tepat ketika Lin Chen hendak pergi, sesosok yang dikenalnya bergegas menghampirinya. Xing Chen Xiaoyou, senang sekali melihatmu masih di sini. Dari kejauhan, Xiao Ying terlihat bergegas mendekat dengan cemas, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, bahkan matanya pun merah. Tuan Xiao, lihat betapa cemasnya Anda. Apa yang terjadi? Lin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Xing Chen Xiaoyou, tadi malam, sesuai instruksimu, aku membawa Xiao Yu dan yang lainnya untuk mengungsi dari kota Tianyun semalaman, bahkan tanpa mengemas banyak barang bawaan kami, kata Xiao Ying dengan marah.
Untuk ini, aku sengaja mencari jalan evakuasi yang tidak berpenghuni, dan setelah memastikan bahwa jalan itu aman, aku kembali ke kota Tianyun, ingin membalas dendam pada Luo Yuanba. Lalu, Lin Chen merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, tadi malam Lin Chen sibuk dengan pembunuh roh, dan tidak memperhatikan pergerakan kediaman Xiao. Tapi ketika aku menemukan agensi pengawal Tianlang, aku tidak menyangka Luo Yuanba sudah selangkah lebih maju dari kita, sudah diam-diam mengungsi dari kota Tianyun. Orang-orang yang tertinggal di agensi pengawal Tianlang menyuruhku pergi ke benteng Feishe untuk menjemput orang-orang itu. Aku menyadari ada yang salah, jadi aku bergegas kembali ke luar kota, hanya untuk menemukan kehancuran di mana-mana, dengan banyak saudara yang terluka dan terbunuh. Aku takut kita disergap oleh Luo Yuanba dan orang-orangnya. Dan Xiao Hu dan Xiao Yu tidak terlihat di manapun. Sekarang aku lemah dan terisolasi, dan Xiao Yu dan yang lainnya mungkin berada di tangan mereka, itulah sebabnya aku bergegas kembali untuk meminta bantuanmu. Xiao Ying memohon dengan mata merah, Xing Chen Xiao Yu, kau harus membantuku dalam masalah ini. Tuan Xiao, jangan gugup. Saudari Yu adalah dermawan dan sahabatku. Aku tidak akan pernah tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Kata Lin Chen dengan suara berat, aku hanya tidak menyangka rencana Luo Yuanba begitu kejam. Sepertinya ketika dia diam-diam menghubungi para pembunuh aliansi Persatuan Bahagia, dia sudah mempersiapkan diri untuk kedua kemungkinan. Ini benar-benar salah perhitungan. Aku tidak menyangka Luo Yuanba begitu kejam. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia benar-benar menghancurkan rumah Xiaoku. Kata Xiao Ying dengan penuh kebencian. Tuan Xiao, jangan khawatir. Karena target utama Luo Yuanba adalah Anda, dia pasti akan menggunakan saudari Yu dan yang lainnya sebagai sandera untuk memaksa Anda patuh. Selain itu, insiden ini terjadi tiba-tiba, jadi saudari Yu dan yang lainnya untuk sementara aman. Lin Chen segera berkata, tanpa basa-basi lagi, silakan pimpin jalan, Tuan Xiao, dan kita akan bergegas ke benteng Feishe untuk menjemput orang-orang. Lokasi benteng Feishe rumit, dan keberadaan mereka tersembunyi. Agensi pengawal elang terbang saya dan benteng Feishe selalu menjaga kerahasiaan, jadi kami belum menyelidiki keberadaan mereka, kata Xiao Ying dengan cemas. Tidak apa-apa, asalkan kau ingat kira-kira daerah pegunungan mana itu, karena mereka mengincarmu, mereka akan secara alami membawamu ke sana, kata Lin Chen. Ayo, kita berangkat. Selesai berbicara, Lin Chen dan Xiao Ying segera bergegas ke hutan Ye Huang. Hutan Ye Huang. Hutan yang layu, ditumbuhi gulma, pegunungan yang bergelombang, bebatuan aneh, dan jalan setapak sempit yang berliku-liku. Di sana tak pelak lagi terdapat parit yang dalam dan gua-gua gelap, dan serigala, harimau, serta macan tutul sering keluar untuk mencari makan. Saat ini juga, Lin Chen dan yang lainnya berjalan menuju hutan Ye Huang, mengamati lingkungan yang kompleks dan selalu berubah. Orang biasa mungkin benar-benar tersesat di hutan Ye Huang. Xing Chen Xiao Yu, daerah ini adalah hutan Ye Huang, tetapi medannya rumit dan sulit untuk menemukan lokasi sarang benteng Feishe, Xiao Ying bingung. Jangan khawatir, itu hanya sekelompok bandit gunung. Seberapa dalam mereka bisa bersembunyi? Wajah Lin Chen tenang. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki keadaan kesatuan langit dan manusia. Pegunungan di sekitarnya, sungai, setiap tanaman dan pohon, bahkan pola bebatuan, semuanya tersaji dengan jelas dalam pikiran Lin Chen. Sesuai dugaan. Di sudut terpencil hutan Ye Huang, Lin Chen merasakan aktivitas energi kehidupan yang sangat besar. Ia memperkirakan jalurnya secara kasar, melepaskan diri dari keadaan pikiran tersebut, dan langsung berkata, aku telah menemukan sarang mereka. Xiao Ying terkejut, merasa bahwa Lin Chen sepertinya tidak melakukan apapun, dan sedikit curiga. Tuan Xiao, percayalah padaku. Aku punya cara sendiri, dan tidak sulit menemukan kelompok bandit gunung ini. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, sekarang orang-orang itu berada di tangan mereka. Dalam situasi yang tidak diketahui, jangan bertindak gegabah. Nanti, kalian akan berada di tempat terbuka, dan aku akan membimbing kalian dalam kegelapan. Ketika kita sampai di sarang benteng Feishe, kalian hanya perlu meminta bantuan orang-orang itu, dan aku jamin saudari Yu dan yang lainnya akan kembali untuk melihat kalian tanpa cedera. Baiklah, saya mengerti. Saya pasti akan mengingat kebaikan Anda dan membalasnya di masa mendatang, kata Xiao Ying dengan penuh rasa terima kasih. Semua masalah ini adalah akibat ulahku. Aku malu karena Tuan Xiao mengatakan itu, kata Lin Chen dengan ekspresi canggung, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi. Hari ini adalah hari yang baik untuk mendapatkan kembali pokok dan bunga dari mereka. Iya, aku pasti akan mencabik-cabik Luo Yuanba, penjahat keji dan tak tahu malu ini, menjadi 10.000 keping. Seru Xiao Ying dengan marah. Menyakiti anak-anaknya sama saja dengan menyentuh sisi gelapnya. Langsung, Lin Chen menahan auranya dan bersembunyi di kegelapan. Di medan yang kompleks ini, menyembunyikan jejak juga memudahkan Lin Chen. Sebaliknya, Xiao Ying berada di tempat terbuka, mengikuti bimbingan telepati Lin Chen, melewati lapisan semak belukar, dan berjalan melalui jalan setapak yang berliku-liku, terpencil, dan saling bersilangan. Memang, di dalam hutan Ye Huang, terdapat sebuah dunia tersembunyi. Di ngarai yang sempit, memang ditemukan jejak pergerakan. Tiba-tiba, Lin Chen diam-diam mengirim pesan telepati, Tuan Xiao, jika Anda menuruni jalan gunung ini, Anda dapat mencapai sarang benteng Feishe. Anda langsung masuk dan cari orang-orang di sana, dan saya akan menyelinap masuk terlebih dahulu untuk menyelamatkan mereka. Kumohon,
Ingatlah untuk berhati-hati, jawab Xiao Ying dalam hati, penuh amarah, lalu langsung menuju sarang benteng Fei Xie. Adapun Lin Chen, dia bisa bola-balik di dalam gua iblis tanpa mengeluarkan suara. Benteng gunung biasa hanyalah hal yang mudah bagi Lin Chen. Meskipun benteng Fei Xie memiliki ratusan orang, kecuali kepala benteng, ular bermata racun, dan beberapa jenderal yang cakap, sebagian besar dari mereka adalah gerombolan yang tidak terorganisir. Para bandit gunung yang bertanggung jawab menjaga penjara batu hanya memiliki kultivasi alam bela diri sejati. Alam bela diri sejati. Lin Chen berubah menjadi embusan angin dan menyelinap mendekat. Para penjaga bahkan tidak bereaksi sama sekali. Desis. Gelombang. Sosok Lin Chen samar-samar terlihat. Dia dengan mudah dan leluasa menyelinap ke bagian rahasia penjara batu benteng Fei Xie. Mata iblis emasnya terbuka, mengamati semuanya. Seperti yang diperkirakan, di kedalaman penjara batu itu, beberapa anggota penting dari badan pengawal elang terbang di penjara, sementara Xiao Yu dan Xiao Hu dikurung di penjara batu terpisah, dijaga oleh lapisan ahli bela diri sejati. Di dalam penjara batu, Xiao Yu berkata dengan tatapan tersinggung dan marah, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ayah pikirkan. Rumah keluarga Xiao kita sedang berkembang pesat di kota Tianyun. Siapa di kota ini yang berani tidak menghormati rumah keluarga Xiao kita? Mengapa kita harus mundur dari kota Tianyun karena penjahat keji Luo Yuanba ini? Sekarang malah lebih baik, kita malah jatuh ke dalam perangkap Luo Yuanba, dan kita semua menjadi tawanannya. Ayah selalu bijaksana, pasti ada alasan mengapa ia melakukan ini, tetapi kita semua meremehkan tipu daya penjahat licik Luo Yuanba ini. Sekarang kita berada di kubu musuh, aku khawatir sejarah akan terulang dan si brutal Luo Yuanba dapat menggunakan nyawa kita untuk mengancam ayah, desah Xiao Hu. Sayang sekali gelombang, seandainya kakak Chen masih di sini, pasti akan menyenangkan. Entah kenapa, aku belum melihat kakak Chen sejak pesta makan malam tadi malam, kata Xiao Yu dengan ekspresi khawatir. Identitas kakak Xing Chen sungguh luar biasa. Dia mungkin murid sekte pedang dari sekte-sekte yang hebat dan berpengaruh. Mungkin kota Tianyun hanyalah persinggahan dalam perjalanan pencarian pengalamannya, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan rumah kecil Xiao kita. Lagi pula, dia sudah banyak membantu kita sekali, jadi wajar jika dia tidak memikirkan kita dalam segala hal. Xiao Hu menyesal dan menghela napas pahit, semua ini karena kakak kedua salah langkah saat itu. Jika kita bersikap baik padanya saat itu, mungkin tidak akan seperti ini. Sekarang, mari kita serahkan saja pada takdir. Benar sekali, Tuan Muda Hu, terimalah kenyataan. Begitu Anda memasuki benteng Fei Xie kami, Anda adalah mangsa kami di dalam penjara. Adapun Nona Xiao Yu, kecantikannya memikat, dan mungkin dia bisa menjadi nyonya benteng Fei Xie kami, seorang penjaga tak kuasa menahan diri untuk menggoda, sambil terlihat puas. Cek, Nona lebih baik mati daripada membiarkan anjing bermata satu itu berhasil. Xiao Yu mengumpat dengan marah, sambil menunjukkan ekspresi jijik. Haha, itu bukan urusanmu. Penjaga itu tertawa penuh kemenangan, tetapi di tengah-tengah ucapannya, pupil matanya tiba-tiba membesar, ekspresinya kaku, dan tanpa alasan yang jelas, ia langsung terdiam. Kemudian, hosh, gelombang. Jarum darah, setipis benang sutra, berkelebat aneh, bergerak dan menusuk alis setiap penjaga, membunuh mereka seketika dengan satu serangan penghancur jiwa. Dalam sekejap, setiap senyuman tampak kaku, mata mereka dipenuhi rasa takut, seperti patung, merasa seolah-olah dirasuki, pemandangan itu membeku, sunyi mencekam. Hah? Xiao Yu dan Xiao Hu terkejut. Ini aku. Wajah tampan, bersama dengan sosok yang familiar, perlahan muncul dalam kegelapan. Kakak Xing Chen. Saudara Xing Chen. Xiao Yu dan Xiao Hu sangat gembira dan bersemangat. Terutama Xiao Yu, yang begitu terharu hingga air mata mengalir dari matanya. Dia telah menunggu, dan memang benar, Lin Chen telah datang. Set, gelombang. Lin Chen mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, dan Spirit Slayer pun muncul. Pedang itu memotong besi seperti lumpur, tajam dan tak terbatas, dengan mudah menghancurkan pintu terlarang penjara batu. Xiao Yu sangat gembira hingga tak mampu mengendalikan emosinya. Ia langsung memeluk Lin Chen dan berteriak dengan penuh emosi, terima kasih. Terima kasih, kakak Xing Chen. Xiao Yu tahu kau pasti akan datang menyelamatkanku. Gelombang, Lin Chen merasa sangat canggung ketika Xiao Yu tiba-tiba memeluknya. Xiao Hu sangat terkejut. Mereka tidak memiliki hubungan keluarga, namun Lin Chen mau membantu mereka lagi. Dia membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kakak Xing Chen, karena telah menyelamatkan kami. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Sama-sama, ini hanya usaha kecil. Tanpa menunda lebih lama lagi, kita perlu menyelamatkan yang lain secepat mungkin, kata Lin Chen, lalu dengan lembut melepaskan Xiao Yu dari pelukannya. Di mana ayahku? Tanya Xiao Yu cepat. Jangan khawatir, kami datang bersama, jawab Lin Chen. Sungguh keterlaluan, si penjahat keji dan tak tahu malu Luo Yuanba itu malah menyergap kita di luar kota. Kita mundur selangkah, tapi mereka malah semakin agresif. Kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, seru Xiao Yu dengan marah. Benar, mereka telah membunuh begitu banyak saudara kita. Kali ini, kita harus mencabik-cabik mereka. Xiao Hu juga dipenuhi amarah. Jangan khawatir, karena aku di sini, tak satu pun dari mereka akan lolos. Lin Chen bersumpah. Bagian 768.
Kepala Luo, Lin Chen itu benar-benar orang yang sulit, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Tenang saja, jika Xiao Eagle itu benar-benar punya hubungan dengan Lin Chen ini, dia tidak akan melarikan diri dari kota Tianyun semalaman bersama seluruh keluarganya. Semoga saja, tapi kekuatan Xiao Eagle cukup besar, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Sederhana saja, Xiao Eagle tidak takut mati, tetapi yang paling dia pedulikan adalah anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya berada di tangan kita, bukankah dia harus tunduk dan menyerah? Di aula utama benteng Feishe, Luo Yuanba dan ular bermata racun sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari luar benteng, Luo Yuanba. Kau bajingan hina dan tak tahu malu, keluar dari sini. Lihat, bukankah dia datang sendiri ke tempat kita? Luo Yuanba tersenyum mengejek dan berkata dengan bangga, pergi. Pergi dan undang Tuan Xiao masuk dengan sopan. Ingat, dia adalah tamu kehormatan kita tidak boleh memperlakukannya dengan enteng. Kemudian, Xiao Ying digiring masuk oleh beberapa bandit gunung. Setelah melihat Luo Yuanba dan yang lainnya yang telah menunggu lama, Xiao Ying menatap mereka seolah melihat musuh dari kehidupan masa lalu dan dengan marah menegur, Luo Yuanba. Dasar bajingan tak tahu malu, serang aku kalau kau mau bicara, kenapa kau menggunakan cara keji seperti itu untuk menyandera anak-anak dan saudara-saudaraku? Oh, Tuan Xiao memang punya temperamen yang buruk, tapi tanpa bukti, Anda tidak bisa begitu saja menuduh orang baik secara tidak benar, kan? Luo Yuanba tersenyum main-main, tampak sangat senang. Luo Yuanba, kau tahu betul perbuatan keji apa yang telah kau lakukan, dan aku tidak ingin bertele-tele. Jika kau masih seorang pria, bebaskan anak-anakku. Kau dan aku akan bertarung secara terbuka dan jujur, terlepas dari hidup atau mati. Xiao Ying sangat marah. Terlepas dari hidup atau mati. Kemarin di arena pertarungan, siapa yang mengundurkan diri? Guru Xiao bahkan tidak memiliki kredibilitas dan keberanian sebesar ini, sungguh sulit bagiku untuk mempercayaimu lagi. Luo Yuanba mendengus dingin. Luo Yuanba, aku sudah lama ingin melepaskan diri dari pertikaian dunia persilatan dan menjalani kehidupan normal, mengapa kau tidak membiarkanku pergi dan malah bersikeras untuk melenyapkanku? Kata Xiao Ying dengan amarah yang tertahan. Seandainya kau berlutut dan memohon ampun di depan umum kemarin, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Sayangnya, karena Lin Chen itu, aku dipermalukan di depan umum dan kehilangan muka. Aku benar-benar tidak bisa menelan penghinaan ini, kata Luo Yuanba dingin. Kalau begitu, berterus teranglah, apa tujuanmu sekarang? Mata Xiao Ying dipenuhi amarah. Sederhana, asalkan kau berlutut dan memohon sekarang, asalkan aku, kakekmu, merasa senang, mungkin aku akan memberimu sedikit kehormatan. Luo Yuanba sangat senang, menyeringai sinis, orang hebat bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, aku yakin guru Xiao bisa melakukannya. Xiao Ying sangat marah, tetapi dia percaya pada kemampuan Lin Chen, dan menggertakkan giginya, bagaimana jika aku tidak berlutut? Kalau begitu, maaf, saya hanya tamu. Tapi saya yakin Tuan Xiao memahami seluk-beluk benteng Feishe. Luo Yuanba sengaja melirik ular bermata racun. Ular mata racun mengerti, dan berteriak, para pria, pergi potong satu jari dari wanita cantik itu dan bawalah sebagai hadiah ucapan selamat untuk Tuan Xiao. Terserah, Xiao Ying berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hah, ular mata racun terkejut, bola matanya berputar, dan dia menatap Luo Yuanba dengan ekspresi canggung. Lagi pula, dia telah berjanji sebelumnya bahwa jika masalah ini berhasil, Xiao Yu akan menjadi nyonya benteng. Terhadap nyonya benteng masa depannya, bagaimana mungkin ular bermata racun tega menyakiti Xiao Yu? Luo Yuanba juga terkejut. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Ying, dia sangat menyayangi putri kesayangannya. Apakah dia salah minum obat hari ini? Merasa kesal tanpa alasan yang jelas, dia dengan dingin menegur, kenapa kau menatapku? Kau adalah tuan di sini. Aku, ular mata racun ragu-ragu, berkeringat, kepala Luo, kita sudah membahas ini sebelumnya. Bicaralah tentang ibumu. Jika kau terus bersikap pelin-pelan, aku akan memenggal kepalamu dengan satu pukulan. Luo Yuanba menegur dengan marah. Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah suara dingin bergema samar-samar, belum pasti kepala siapa yang akan dipenggal. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan semua mata tertuju pada sumber suara tersebut. Tiba-tiba, Lin Chen berjalan santai, ekspresinya dingin dan matanya tajam, seolah-olah memasuki taman miliknya sendiri, rileks dan tenang. Meskipun tampak biasa saja, tanpa disadari ia memancarkan aura kuat yang mengintimidasi orang, dan tidak ada yang tahu kapan atau dari mana Lin Chen muncul. Ini. Luo Yuanba dan ular bermata racun terkejut, mata mereka membelalak dan ketakutan. Saat melihat Lin Chen, mereka sangat ketakutan hingga hampir gemetar dan jatuh dari tempat duduk mereka. Terutama ular mata racun, dia telah merasakan keahlian Lin Chen. Dia adalah ahli yang menakutkan yang bisa menghancurkannya seperti semut kapan saja. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan, dan dia sangat menyesal hingga perutnya terasa mual. Di belakangnya, Xiao Yu dan yang lainnya tiba dengan penuh amarah. Xiao Ying sangat gembira. Ayah, Xiao Yu mengabaikan semua orang dan bergegas menghampirinya. Xiao Ying memeluk Xiao Yu dan berkata dengan sedih, Xiao Yu, ayah telah membuatmu menderita lagi. Apakah para bandit ini melukaimu? Katakan dengan jelas kepada ayah, dan ayah akan segera memotong tangan dan kaki mereka.
Xiao Yu melirik dingin ke arah ular bermata racun dan mendengus, mereka tidak melukaiku, tetapi anjing bermata satu ini ingin memaksa putrimu menjadi nyonya benteng. Bajingan, beraninya seekor kodok bermimpi memakan daging angsa. Xiao Ying sangat marah. Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin, matanya yang tajam seperti pisau menatap tajam ke arah ular bermata racun, dan dia berkata dengan nada dingin, Tuan Benteng Du, bagaimana aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Apakah kau lupa begitu cepat? Mendengar ini, ular mata racun gemetar, berlutut dengan bunyi gedebuk, dan dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa rasa hormat, Tuan, selamatkan nyawaku. Orang rendahan ini juga dipaksa. Semua ini karena Luo Yuanba yang memaksaku, aku hanya menjaga mereka, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Penguasa benteng. Para bandit gunung di sekitarnya tercengang dan sangat terkejut. Ular mata racun selalu kejam dan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Namun kini, setelah melihat pemuda misterius ini, ular mata racun begitu ketakutan hingga kehilangan semua harga diri dan wibawa, benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Para bandit gunung di sekitarnya, yang awalnya berniat mengepungnya, begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suara ketika melihat pemimpin benteng mereka memohon kepada Lin Chen seperti anjing peliharaan. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemuda misterius ini? Meskipun Luo Yuanba takut pada Lin Chen, dia tidak sepenuhnya lemah. Dia dengan marah berkata, sekumpulan sampah tak berguna. Kalian adalah penguasa setempat di sini. Kita memiliki jumlah yang lebih banyak, apakah kalian masih takut pada Lin Chen yang bau busuk itu? Begitu suaranya berhenti. Hembusan angin sisa menyapu, dan bayangan samar, seperti roh tak terlihat, melesat melintasi kehampaan dan tiba dalam sekejap. Segera setelah itu, serangan telapak tangan yang ganas datang menerjang ke depan. Sangat cepat. Luo Yuanba sangat terkejut, tidak mampu bereaksi, hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Tamparan, gelombang. Sebuah tamparan keras, disertai dengan dua gigi depan yang berceceran darah. Ah, gelombang. Luo Yuanba berteriak, terlempar secara horizontal, dan menabrak dinding batu, menyebabkan serpihan kayu berhamburan dan menimbulkan kekacauan. Lin Chen berdiri dengan dingin dan angkuh, lalu berkata dengan tegas, setiap kesalahan pasti ada pelakunya, setiap hutang pasti ada pemiliknya. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi jika kau berbicara tidak sopan lagi, aku akan langsung melumpuhkanmu. Coba saja jika kau tidak percaya. Menakutkan. Semua orang menelan ludah, terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka paling tahu kekuatan Luo Yuanba. Tapi Lin Chen diam-diam dan dengan mudah mengalahkan Luo Yuanba. Tingkat kekuatan ini terlalu menakutkan. Luo Yuanba pun tercengang. Ia sudah lama tahu bahwa kekuatan Lin Chen luar biasa, tetapi ia tidak menyangka kekuatan tersembunyi Lin Chen jauh lebih menakutkan daripada yang dilihatnya kemarin. Ular bermata racun melihat pemandangan ini dan semakin yakin dengan pikirannya. Ia segera berlutut dan bersujud, memohon belas kasihan, Tuhan, ampuni aku. Engkau melihatnya, aku juga dipaksa. Dipaksa, bukankah kau baru saja berteriak tentang memotong jari saudari Yu? Bukankah kau berteriak tentang menjadikan saudari Yu nyonya benteng? Bukankah kau cukup sombong? Bukankah kau cukup senang? Lin Chen menanyainya satu persatu, nadanya tiba-tiba berubah dingin. Aku, ular mata racun tiba-tiba terdiam. Aku sudah memperingatkanmu, kaulah yang berulang kali menantang batasanku. Lin Chen menjadi dingin, dan sebelum ular mata racun sempat membela diri, Lin Chen menunjuk dengan jarinya, memadatkan kekuatan pedang. Uset, gelombang-gelombang. Kekuatan pedang itu bagaikan kilat, menembus udara dalam sekejap, menghantam dahi ular mata racun, dan serpihan otak berhamburan. Pupil mata ular berbisa menyempit dengan cepat, fitur wajahnya kaku, wajahnya pucat pasi, dan ia jatuh kaku ke tanah. Mengejutkan, mengerikan. Ular bermata racun, seorang master benteng, ahli alam bela diri spiritual 5 revolusi, langsung terbunuh oleh Lin Chen hanya dengan satu jari. Bahkan Xiao Ying pun sangat terkejut. Tak heran Lin Chen bisa kembali hidup dan tanpa cedera dari Departemen Rahasia Aula Bayangan Hantu. Jadi pasti ada alasannya. Dan Luo Yuanba menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kematian tragis ular mata racun seketika di depan matanya. Dia sangat ketakutan hingga hampir mengompol, gemetar, penuh penyesalan. Monster macam apa yang telah dia provokasi? Penguasa benteng. Para bandit gunung di sekitarnya, ketakutan, menatap ular bermata racun dengan kepala yang hancur. Mereka sangat ketakutan hingga seperti patung yang kaku, tidak berani bernapas keras, tidak mau pergi maupun tinggal. Untunglah Xing Chen Xiaoyou menganggap Xiao Yu sebagai teman, kalau tidak aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Meng Yun, kau penipu, kau benar-benar telah menyakitiku. Xiao Hu bermandikan keringat dingin, masih merasakan ketakutan yang lingering. Xiao Yu terbangun sambil menangis dan mengeluh, ayah, si binatang Luo Yuanba itu terlalu hina. Dia menyergap dan merencanakan kejahatan terhadap kita, menyebabkan banyak korban di antara saudara-saudara kita dari agensi pengawal elang terbang. Dia bahkan bersekongkol dengan bandit dan pencuri, ingin menggunakan nyawa kita sebagai alat untuk mencelakaimu. Kali ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Iya, ayah akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Wajah Xiao Ying muram, dan dia berkata, Xing Chen Xiaoyou, perselisihan di dunia bela diri diselesaikan di dunia bela diri. Tidak perlu kau mengotori tanganmu dengan berurusan dengan bajingan hina dan tak tahu malu ini.
Baiklah, Lin Chen berbalik dan duduk di samping, melihat sekeliling, lalu berkata dingin, aku sedang mencari pelaku utamanya, aku tidak akan membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Sebaiknya kalian semua bersikap baik. Siapapun yang berani bergerak akan dicabik-cabik menjadi ribuan bagian, mati tanpa mayat utuh. Tercabik-cabik menjadi 1000 bagian, mati tanpa mayat yang utuh. Setiap kata menusuk hati mereka, mengguncang pikiran mereka, membuat mereka sangat takut hingga kaki mereka gemetar, berdiri seperti patung kayu, tidak berani bergerak sedikitpun. Luo Yuanba bangkit dengan keadaan yang menyedihkan, menyeka darah dari mulutnya dengan satu tangan, menatap Lin Chen dengan rasa takut di hatinya, berpikir bahwa Lin Chen mungkin tidak akan ikut campur lagi. Kemudian dia menatap dingin Xiao Ying dan berkata, Xiao Eagle, anggap dirimu punya nyali. Kau telah berulang kali bersekongkol melawanku, berkolusi dengan bandit untuk menyergap anak-anak dan saudara-saudaraku. Aku telah bersumpah untuk membunuhmu sendiri, pengkhianat tak tahu malu ini. Kata Xiao Ying dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Pertempuran hidup dan mati, sekali lagi dimulai. Bagian 769. Berkat pengaruh kuat Lin Chen, para bandit tidak berani bertindak gegabah. Xiao Yu, kau mundur dulu, ayah akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Kata Xiao Ying. Tapi cederamu, Xiao Yu merasa khawatir. Jangan khawatir, ayah baik-baik saja sekarang, menghadapi orang hina saja sudah lebih dari cukup. Xiao Ying yakin. Sombonglah tanpa malu-malu, jangan lupa kau pernah dikalahkan olehku. Luo Yuanba mendengus dingin. Dikalahkan olehku, kau tahu betul cara-cara keji apa yang kau gunakan kemarin untuk mengacaukan pikiranku. Kata Xiao Ying dingin, percuma saja bicara, dendam baru dan hutang lama, kita selesaikan semuanya hari ini. Luo Yuanba tahu bahwa cedera kemarin telah menguras vitalitas Xiao Ying dan tidak cukup untuk menimbulkan ancaman. Sebaliknya, kehadiran Lin Chen membuatnya gelisah dan takut, jadi dia menoleh ke Lin Chen dan berkata, Tuan, apakah Anda yakin tidak akan ikut campur? Perselisihan di dunia persilatan diselesaikan di dunia persilatan. Aku bukan orang dunia persilatan, jadi tentu saja aku tidak akan ikut campur urusan orang lain. Syaratnya adalah kau tidak bermain curang, kalau tidak, aku jamin kau akan menyesal. Nada bicara Lin Chen mengandung peringatan. Hehe, memiliki kata-kata Tuan saja sudah cukup. Karena ini pertarungan hidup dan mati, jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku. Luo Yuanba mencibir dingin, seberkas cahaya dingin menyambar, dan dia mengayunkan pedang perangnya, cahayanya bersinar terang. Uset, gelombang. Kilatan tajam muncul, membawa energi bilah yang tak tertandingi, menyapu secara horizontal dan vertikal. Xiao Ying memegang pedang panjangnya, niat bertarungnya seperti lautan, kekuatan pedangnya terus-menerus seperti lautan, disertai dengan kekuatan petir, tampak sangat dominan, langsung mengalahkan momentum Luo Yuanba. Betapa dahsyatnya momentum pedang itu, kultivasi ayah tampaknya telah meningkat secara signifikan dibandingkan kemarin. Seru Xiao Yu dengan terkejut. Memang agak berbeda dari sebelumnya. Aku merasa momentum pedang ayah, selain tetap dominan seperti biasanya, sepertinya memiliki perasaan yang berat dan kokoh. Sepertinya monster Luo Yuanba ini akan tamat hari ini. Ekspresi Xiao Hu tampak bersemangat. Xiao Yu juga dipenuhi kegembiraan, ia tak kuasa menoleh ke arah Lin Chen yang duduk dengan tenang dan terkendali, lalu berpikir dalam hati, mungkinkah kakak Xing Chen diam-diam membantu ayah meningkatkan kultivasinya. Di sisi lain, Lin Chen duduk dengan tenang, matanya sedikit berbinar. Meskipun jamur roh darah yang diberikannya kepada Xiao Ying hanya berkualitas rendah, Xiao Ying sendiri memiliki esensi vital yang melimpah. Dengan jamur roh darah itu, ia memurnikan ki dan darahnya, memperkuat esensi spiritualnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Seandainya dia tidak memiliki kekhawatiran kemarin dan pikirannya tidak terganggu, dengan kekuatan Xiao Ying, dia pasti mampu mengalahkan Luo Yuanba, apalagi sekarang setelah dia menyerap jamur roh darah, menghadapi Luo Yuanba saja sudah lebih dari cukup. Luo Yuanba sangat terkejut, merasakan tekanan luar biasa dari momentum pedang dominan yang dilepaskan oleh Xiao Ying. Dia menggertakkan giginya dan berkata, mustahil. Kemarin kau terluka parah olehku, vitalitasmu sangat rusak, bagaimana kau bisa pulih begitu cepat dalam waktu sesingkat ini? Sederhana, karena hari ini kau ditakdirkan untuk menjadi jiwa di bawah pedangku. Wajah Xiao Ying muram, hatinya sudah dipenuhi amarah, terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Uset, gelombang. Cahaya pedang bersilangan, momentumnya seperti guntur, seperti kilat menyambar langit, membawa ujung pedang yang kuat dan dominan, merobek arus udara, dan langsung membunuh Luo Yuanba. Serangan ini langsung mengejutkan pikiran. Ekspresi Luo Yuanba berubah drastis, merasa bahwa Xiao Ying telah menjadi sangat kuat dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia berani menghadapi Xiao Ying secara langsung? Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya, menghindari serangan Xiao Ying. Dan Xiao Ying berada di puncak kekuatannya, ketajamannya seperti listrik, momentum pedangnya berubah-ubah, gerakannya cepat, tidak memberi Luo Yuanba kesempatan untuk melarikan diri. Mengikuti arah yang dihindari Luo Yuanba, dia dengan cepat membalikkan momentum pedangnya, membawa kekuatan petir yang dominan, dan menebas. Luo Yuanba sangat terkejut, tidak menyangka kekuatan tempur Xiao Ying tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi ritme serangannya juga beberapa kali lebih cepat daripada kemarin. Ditambah dengan pengalaman tempur Xiao Ying yang kaya selama bertahun-tahun, sulit bagi Luo Yuanba untuk sepenuhnya menghindari serangan Xiao Ying. Kurasa kau hanya menggertak. Luo Yuanba meraung, tak percaya.
Cahaya pedangnya memadat, dan dia mengayunkan naga api panjang, disertai dengan ujung-ujung tajam yang ganas, dengan marah menghadapi serangan Xiao Ying. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, arus udara bergetar, pancaran cahaya melesat keluar, dan batu-batu yang digiling berhamburan. Dalam bentrokan langsung, Luo Yuanba sama sekali tidak berdaya. Cahaya pedangnya dan kobaran apinya seketika runtuh, dan kekuatan dominan yang tak terbatas, seperti guntur yang mengamuk, melonjak melalui tubuhnya. Itu mengguncang ki dan darah Luo Yuanba, membuatnya terhuyung mundur, wajahnya ketakutan. Bagus, Xiao Hu bertepuk tangan. Tuan Xiao sangat perkasa, tak terkalahkan, dan pemberani. Seluruh anggota agensi pengawal elang terbang pun bertepuk tangan dan bersorak. Hebat, ayah. Jangan tunjukkan belas kasihan lagi pada orang hina dan tak tahu malu ini, perlakukan saja dia seperti semangka besar dan potong-potong dia. Xiao Yu menarik kegirangan. Tatapan mata Xiao Ying bagaikan aliran listrik, penuh dengan niat membunuh, melangkah maju selangkah demi selangkah di atas guntur, cahaya pedangnya saling bersilangan, membawa guntur dan kilat sepanjang jalan, menyerbu ke depan dengan penuh kekuatan. Dia mengunci aura Luo Yuanba dengan kuat, pedangnya berantakan seperti rami, menyerang dengan ganas. Luo Yuanba ketakutan, menghadapi serangan Xiao Ying yang dahsyat dan dominan, ia tiba-tiba merasa tak berdaya, seolah kedua tangannya tak mampu menahan 4 kepalan tangan. Ia kesulitan menangkis dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Sebaliknya, Xiao Ying bertarung semakin sengit, dan niat membunuh yang dilepaskannya menjadi semakin kuat. Satu sambaran, satu guntur surgawi. Seperti guntur yang mengamuk tak terhitung jumlahnya, merobek arus udara menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung, menebas tanpa henti. Luo Yuanba bermandikan keringat dingin, matanya menunjukkan ketakutan, gerakannya semakin lambat, pandangannya kabur, dan semakin sulit untuk melawan. Dia sama sekali tidak menemukan titik lemah. Serangan ini mewakili seluruh kediaman Xiao. Xiao Ying meraung, ujung pedangnya dipenuhi petir, dengan kekuatan 10.000 sambaran petir, dia membelah jurang yang dalam dan panjang di arus udara, menyerang Luo Yuanba dengan dahsyat. Pikiran Luo Yuanba sudah kacau, dan tiba-tiba dia merasakan dengan ngeri bahwa kekuatan pedang petir yang dominan dan ganas datang langsung ke arahnya. Sudah terlambat untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk mengayunkan pedangnya secara horizontal. Bang! Gelombang! Udara bergetar hebat, bintang-bintang dingin berhamburan, arus udara di sekitarnya berhamburan seperti sutra, dan suara dentingan logam yang menggema begitu keras hingga hampir menusuk gendang telinga manusia. Hasilnya sesuai dugaan, Luo Yuanba benar-benar tak berdaya. Cahaya pedang di tangannya hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya terguncang hebat. Tak mampu menahannya, ia membuka mulutnya dan memuntahkan darah dari dalam tubuhnya dengan liar, mundur berulang kali. Ayah hebat, bunuh dia dengan ganas. Potong orang hina ini menjadi 8 bagian. Xiao Yu bersorak gembira, dan Xiao Hu serta yang lainnya juga sangat bersemangat. Huf gelombang. Luo Yuanba terengah-engah, tubuhnya terluka parah di dalam. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Lin Chen yang mengawasinya dengan dingin dari samping, lalu menatap Xiao Ying di depannya dengan marah. Hatinya terbakar amarah, dan ia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kekuatan Xiao Eagle sungguh luar biasa, pasti Lin Chen diam-diam telah bermain curang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan dibunuh oleh Xiao Eagle. Tidak ada gunanya untuk tetap tinggal dan bertarung, aku harus melarikan diri secepat mungkin. Kau mau pergi kemana? Xiao Ying meraung, cahaya pedangnya menari-nari liar, seolah membawa langit yang penuh dengan guntur yang mengamuk, menyerbu dengan ganas ke arah Luo Yuanba. Luo Yuanba sudah lama berniat untuk mundur, bagaimana mungkin dia berani menghadapi rintangan yang sulit. Dia menggunakan teknik pergerakannya, membangkitkan kobaran api yang besar, langkahnya ilusi, bergerak berputar-putar, dan dengan sengaja mendekati jalan sempit, berniat untuk melarikan diri. Lin Chen sedikit mengangkat alisnya yang dingin. Di bawah pengawasan mata emasnya, setiap gerakan Luo Yuanba, bahkan detail terkecil sekalipun, terlihat sepenuhnya, sejelas siang hari. Kemarahan Xiao Ying meluap, niat membunuhnya sangat kuat, dan dia telah menyetujui tantangan itu di depan banyak orang. Xiao Ying tidak pernah menyangka Luo Yuanba akan bermain tipu daya dan melarikan diri, jadi dia mengikuti aura Luo Yuanba, seperti petir yang mengikuti wujud, mengejarnya. Melihat. Saat mendekati jalan sempit yang gelap itu, Luo Yuanba tiba-tiba menunjukkan kilatan dingin di matanya, ekspresinya berubah menjadi jahat, dan dia dengan dingin menegur, aku terlalu malas untuk terlibat dengan kalian sekelompok bajingan. Setelah berbicara, Luo Yuanba mengangkat tangannya dan menembakkan semburan jarum terbang ke langit, seperti bunga pir yang diguyur hujan, melancarkan serangan mendadak jarak dekat ke Xiao Ying. Itu terjadi tiba-tiba dan tak terduga. Tanpa diduga, Luo Yuanba menggunakan senjata tersembunyi untuk menyergap Xiao Ying. Wajah Xiao Ying berubah drastis, dalam kemarahannya yang sesaat, dia mungkin juga tidak menyangka hal itu akan terjadi, jadi dia buru-buru mengayunkan pedang perangnya, sambil bergerak mundur untuk menghindar, dan pada saat yang sama menangkis serangan jarum beracun. Teknik jarum. Tindakan bodoh Luo Yuanba jelas merupakan aksi pamer di depan Lin Chen, dan Lin Chen telah mengamati Luo Yuanba dari awal hingga akhir. Sungguh mengejutkan baginya. Jarum-jarum beracun itu bertebaran lebat, dan Xiao Ying tidak siap, beberapa jarum terbang hampir mengenainya. Secepat kata-kata itu terucap. Tiba-tiba, semburan jarum terbang haus darah, tanpa peringatan, muncul dalam sekejap, terhitung dengan tepat.
Serangkaian bunyi gemerincing bergema di udara, memicu kobaran api, dan jarum-jarum beracun itu patah satu persatu. Dan satu-satunya pikiran Luo Yuanba adalah melarikan diri, dia tidak berniat untuk bertarung. Setelah melepaskan jarum beracun untuk penyergapan, dia segera melesat ke jalan sempit yang gelap. Meskipun rencana Luo Yuanba sangat rumit, menghitung waktu dan rute pelarian, dia tidak memperhitungkan bahwa dia tidak lolos dari pengawasan Lin Chen yang jeli. Dan dalam hal teknik menusuk, keahlian Lin Chen sungguh luar biasa. Pada saat itu, tepat ketika Luo Yuanba hendak melangkah ke jalan sempit yang gelap, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kakinya, dan dua jarum terbang haus darah langsung menembus kakinya. Seolah tersengat listrik, kakinya lumpuh. Wajah Luo Yuanba dipenuhi rasa takut, seperti sedang berlari sprint 100 meter lalu tiba-tiba tersandung. Seluruh pusat gravitasinya hilang, dan dia jatuh terbentur tanah dengan kepala terlebih dahulu. Bang! Gelombang! Luo Yuanba jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu, mengeluarkan teriakan aneh, kepalanya berdarah. Apa yang sedang terjadi? Kepala Luo tampaknya telah terjatuh. Dia jatuh terlalu keras. Sepertinya bahkan seorang ahli alam bela diri roh 9 revolusi, jika kehilangan keseimbangan sesaat saja, masih bisa terbalik di parit. Semua orang sangat terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Luo Yuanba, dengan wajah berlumuran darah, pangkal hidung dan sudut mulutnya hampir bengkok, merangkak bangun dalam keadaan sangat malu, menatap Lin Chen dengan amarah yang meluap dan berteriak, "Lin Chen, bukankah kau bilang kau tidak akan ikut campur? Apakah kau menentang keadilan? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, selama pertempuran, jika kau berani menggunakan trik apapun, aku jamin kau akan menyesalinya. Kupikir kau akan bijaksana, tapi aku tidak menyangka kau masih melakukan tindakan bodoh dan memalukan seperti itu," kata Lin Chen dingin. Wajah Luo Yuanba memerah karena marah, dan dia berkata dengan geram, "Tapi pertarungan hidup dan mati ini tidak menetapkan batasan apapun. Maaf, aku lupa menyebutkannya, tapi belum terlambat untuk mengingatkanmu sekarang," kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. "Kau," Luo Yuanba sangat marah hingga wajahnya berkerut, dia menggertakkan giginya, "Tuan. Aku tidak melihat persahabatan sejati antara Anda dan Xiao Eagle serta yang lainnya, mengapa Anda berulang kali ikut campur dalam urusan orang lain dan memaksa orang ke jalan buntu? Aku tidak bicara soal persahabatan, tapi yang paling kubenci adalah orang-orang hina dan tak tahu malu sepertimu. Jika aku tidak berjanji pada Tuan Xiao, aku pasti sudah menghabisi nyawamu sejak lama," kata Lin Chen dingin. Luo Yuanba tidak bisa membantah Lin Chen, jadi dia berhenti berbicara dan malah menatap tajam Xiao Ying sambil berkata, "Xiao Eagle. Sekalipun kau menang melawanku sekarang, itu kemenangan yang tidak adil. Bagaimana kalau kita bertarung di lain hari? Di masa lalu, aku selalu berpegang pada aturan dan mengikuti keadilan dunia persilatan, itulah sebabnya kau berulang kali mendapat kesempatan dan memanfaatkan kesempatan itu. Karena aku telah bersumpah untuk membunuhmu hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, bahkan jika aku harus menggunakan cara yang tidak bermoral, aku pasti akan membunuhmu," kata Xiao Ying dingin. Wajah Luo Yuanba memucat-pucat, pendekatannya yang biasa terhadap Xiao Ying tidak lagi efektif. Bagian 770. Kaki Luo Yuanba terasa mati rasa sakitnya menjalar hingga ke saraf, dan dia menatap dengan mata melotot dan gigi terkatup saat Xiao Ying mendekat dengan pedangnya. "Ya." Menghadapi kematian, Luo Yuanba ketakutan dan memohon belas kasihan, "Tuan Xiao. Kebutaan sementara sayalah yang menyebabkan kesalahan besar ini, bahkan jika Anda membunuh saya pun tidak akan terlalu berat. Tetapi kita berdua berusaha mencari nafkah di dunia persilatan, bertahan hidup bukanlah hal yang mudah, tidak perlu sekejam ini. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan mengampuni nyawa saya yang tidak berharga ini. Saya rela memotong lengan saya untuk menebusnya. Naga memiliki sisik terbalik, itu tak termaafkan. Dan kau telah menyentuh sisik terbalikku dengan sangat parah, kematian saja tidak cukup." Ekspresi Xiao Ying seketika berubah dingin, niat membunuh meledak, dan pedangnya berkilauan dengan cahaya dingin. Melihat ini, Luo Yuanba tahu tidak ada jalan keluar dari kematian dan mengumpat dengan ganas, "Karena kau tidak memberiku jalan keluar, maka Laozi akan membawamu mati bersamaku." Tiba-tiba, Luo Yuanba membanting telapak tangannya ke tanah, menggunakan kekuatan itu untuk melompat, seperti Meng Hu yang memburu mangsa. Wajahnya dipenuhi kegilaan, darah vitalnya membara, menyebabkan kekuatannya melonjak. Dengan momentum ganas seolah menghadapi kematian, dia dengan brutal menyerbu ke arah Xiao Ying. "Ayah!" Ekspresi Xiao Yu dan Xiao Hu berubah drastis. Mereka merasa bahwa kekuatan yang tiba-tiba dilepaskan Luo Yuanba terlalu mengerikan, langsung melampaui aura Xiao Ying. Bahkan Xiao Ying pun sangat terkejut, tidak menyangka Luo Yuanba akan begitu gila. Sayangnya, dari awal hingga akhir, mata emas Lin Chen sangat tajam, memantau dengan cermat setiap gerakan Luo Yuanba. Menyaksikan kebangkitan Luo Yuanba yang luar biasa, ia bertekad untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba, jarum terbang darah naga, yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan, seperti ular berbisa yang telah lama tertidur, memanfaatkan kesempatan saat Luo Yuanba meledak dan langsung menyerang Luo Yuanba. Luo Yuanba, yang sedang diliputi amarah, tiba-tiba merasakan hembusan napas yang familiar namun menusuk ke arahnya. Rasanya seperti udara dingin dari jurang es yang menembus pikirannya. Kemudian, sebuah suara dingin, seperti suara iblis, bergema di benaknya, masih menyimpan niat jahat, kejahatan yang pantas dihukum mati. Hosh,
Hosh, gelombang. Satu persatu, jarum terbang yang tajam dan tak terlihat, sehalus sutra, seperti sengat lebah, membawa cahaya dingin yang mematikan, dengan mudah menembus daging dan darah Luo Yuanba, menyegel seluruh meridian dan titik vital tubuhnya. Dalam sekejap, Luo Yuanba, yang tadinya garang dan ganas, tiba-tiba tampak lemas. Kekuatannya lenyap, dan dia menjadi seperti udang lembek, tersandung dan jatuh lagi di kaki Xiao Ying. Gelombang. Xiao Yu dan yang lainnya menghela napas lega. Xiao Ying menatap Luo Yuanba dengan tatapan dingin, masih merasakan ketakutan yang lingering. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memberi Luo Yuanba kesempatan untuk melawan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Ketua Luo, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan, itu adalah ketidakadilan keji Anda terlebih dahulu. Sekarang, bayarlah dengan nyawa Anda untuk saudara-saudara saya yang telah meninggal. Adapun orang-orang dari agen pengawal Tianlang Anda, saya sama sekali tidak akan mempersulit mereka lagi." Luo Yuanba gemetar saat mengangkat kepalanya, dipenuhi kebencian yang mendalam, dan menatap tajam, "Tidak. Aku menolak ini. Jika bukan karena Lin Chen itu, kau pasti sudah menjadi jiwa di bawah pedangku. Xiao Eagle, jika kau, bajingan ini, berani membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan sebagai hantu. Kalau begitu pergilah dan bersemayamlah dalam damai dengan jiwamu yang penuh dendam. Aku akan menunggu kapan saja." Mata Xiao Ying memancarkan niat membunuh. Pedangnya melesat cepat dan tegas, langsung memenggal kepala Luo Yuanba. Gemericik, gelombang. Kepala berlumuran darah itu berguling, matanya terbuka lebar dalam kematian, dipenuhi kebencian yang mendalam. Terbunuh dengan baik. Memang pantas dia mendapatkan itu, dia mendapat balasan yang setimpal. Xiao Yu dan yang lainnya bersorak gembira, merasa sangat lega. Para bandit di sekitarnya dan orang-orang dari badan pengawal Tianlang semuanya terpaku ketakutan, gemetar dan diam seperti jangkrik, seolah menunggu penghakiman terakhir. Si binatang buas Luo Yuanba itu memang pantas mati, tetapi kelompok bandit ini dan orang-orang dari badan pengawal Tianlang juga sama saja, sama-sama berbahaya bagi masyarakat. Mari kita habisi mereka semua sekaligus, agar mereka tidak lagi membahayakan orang lain. Kemarahan Xiao Hu belum mereda. Cukup, lebih baik memaafkan jika memungkinkan. Mereka hanya mengikuti perintah, tidak perlu melakukan pembunuhan sembarangan lagi. Xiao Ying menggelengkan kepalanya sedikit lalu tersenyum pada Lin Chen. "Xing Chen Xiaoyu, bagaimana menurutmu?" "Saya hanya seorang pengamat. Bagaimana jalannya proses ini tentu saja terserah kepala Luo untuk memutuskan," kata Lin Chen dengan tenang. Namun, Xiao Hu tidak mau dan berkata dengan marah, "Ayah, meskipun mereka hanya mengikuti perintah, mereka tetap melakukan tindakan keji. Jika kita bisa memusnahkan mereka sekaligus, itu akan dianggap sebagai penghapusan bahaya bagi rakyat." Cukup." Nada suara Xiao Ying menjadi lebih serius. Xiao Hu ragu untuk berbicara lebih lanjut, suaranya melemah. Xiao Ying memandang sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada kerumunan yang gemetar menunggu penghakiman, "Setiap kesalahan memiliki sumbernya, setiap hutang memiliki tuannya. Untuk saat ini, aku, Xiao, akan menunjukkan belas kasihan dan memberi kalian jalan untuk bertahan hidup. Jika kalian berani berbuat jahat lagi, kalian akan dieksekusi tanpa ampun." "Ya. Terima kasih, Guru Xiao, atas kemurahan hati Anda. Kami akan mengingat ini dalam hati kami. Mulai sekarang, kami akan melakukan lebih banyak perbuatan baik untuk membalas kebaikan dan pengampunan Guru Xiao." Semua orang merasa sangat lega dan berulang kali bersujud sebagai tanda terima kasih. Namun, Xiao Hu dengan marah berteriak, "Singkirkan dirimu dari hadapanku, satu persatu, sebelum aku berubah pikiran." Mendengar ini, kerumunan orang bubar dengan tergesa-gesa, berdesak-desakan dan merangkak, berusaha melarikan diri dengan putus asa. Xiao Ying berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Lin Chen. "Terima kasih, Xing Chen Xiaoyu, atas bantuanmu. Di masa mendatang, jika ada yang kau butuhkan, aku bersedia melayani seperti anjing atau kuda, bahkan sampai mati." "Tuan Xiao, Anda terlalu baik. Masalah ini sebenarnya disebabkan oleh saya. Jika Tuan Xiao begitu sopan, saya, Sang Junior, akan merasa malu," kata Lin Chen sambil tersenyum canggung. "Kakak Xing Chen, terima kasih. Kau menyelamatkan Xiao Yu lagi." Wajah cantik Xiao Yu memerah karena malu. Setelah ragu sejenak, dia berbisik, "Hanya saja, Kakak Xing Chen, bisakah kau mengabulkan permintaan Xiao Yu?" "Tidak perlu sopan santun, katakan saja apa yang kamu inginkan," kata Lin Chen sambil tersenyum. Xiao Yu tahu identitasmu adalah bangsawan, bahwa kau pasti berasal dari keluarga terhormat. Xiao Yu tidak berani mengajukan tuntutan yang berlebihan. "Aku berharap bisa tetap di sisimu sebagai pelayan. Pertama, untuk membalas kebaikanmu, dan kedua, aku bisa menerima bimbinganmu yang cermat dalam seni bela diri," kata Xiao Yu dengan penuh kekhawatiran. Seorang pembantu. Lin Chen terkejut, dan melihat ekspresi Xiao Ying, dia sepertinya tidak keberatan. "Maaf, tapi mungkin aku harus mengecewakan niat baikmu. Karena aku terbiasa bepergian sendirian, dan aku sudah punya banyak musuh di luar sana. Tidak nyaman bagi gadis sepertimu untuk mengikutiku," kata Lin Chen sambil tersenyum canggung. "Aku tidak takut. Xiao Yu akan berlatih dengan baik dan pasti tidak akan menjadi bebanmu." Xiao Yu menggigit bibirnya. "Tapi aku takut. Aku pernah menyaksikan sendiri ayahku dibunuh dengan kejam, dan adik perempuanku tersayang kehilangan nyawanya karena racun, namun aku tak berdaya.
Aku benar-benar takut mengalami perasaan patah hati dan tak berdaya seperti itu lagi. Lin Chen menghela napas. Xiao Ying, yang telah bertemu banyak orang, dapat memahami rasa sakit dan ketidakberdayaan di hati Lin Chen. Dia menghela napas, ambisi seorang pria ada di mana-mana, dia seharusnya tidak memiliki batasan atau kekhawatiran apapun. Karena Xing Chen Xiaoyu telah memutuskan demikian, Xiaoyu tidak perlu mempersulit keadaan. Iya, Xiaoyu mengerti. Wajah Xiaoyu memerah, dan dia bertanya lagi, lalu, setelah perpisahan ini, apakah tidak akan ada kesempatan untuk bertemu kakak Xing Chen lagi? Haha, selama kamu berlatih dengan tekun, kita pasti akan punya kesempatan untuk bertemu, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Iya, Xiaoyu pasti akan bekerja keras dan berlatih dengan tekun, berusaha mengejar jejak kakak Xing Chen, wajah Xiaoyu tampak tegas. Aku percaya setelah mengalami kejadian-kejadian ini, kau juga harus mengerti bahwa di dunia yang kejam dan tak berperasaan ini, hanya dengan menjadi kuatlah kau bisa melindungi dirimu sendiri dan orang-orang yang kau cintai. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kuharap kau bisa membawakan kejutan untukku, kata Lin Chen sambil tersenyum. Baiklah, Xiaoyu mengangguk dengan berat. Xiao Ying menghela napas dalam hati, menyadari bahwa putri kesayangannya kemungkinan besar jatuh cinta pada Lin Chen. Namun, ia berpikir lebih realistis, bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang manusia di dunia persilatan, tanpa kekuatan atau pengaruh, dan secara alami tidak mampu naik ke posisi yang lebih tinggi. Jika Xiao Yu ingin meraih kesuksesan, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Tanpa diduga, Xiao Ying mengeluarkan surat yang telah ia siapkan sebelumnya dan menyerahkannya. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jika Xing Chen Xiaoyu dapat menemui putraku, yang telah pergi selama bertahun-tahun, tolong bantu aku menyampaikan surat ini. Jika dia bersedia kembali dan menemui kami, dia pasti akan dapat menemukan kami. Baik, Lin Chen menerima surat itu. Namun, Xiaoyu enggan berpisah, matanya memerah saat dia bertanya, kakak Xing Chen mau pergi kemana? Jika searah, kenapa tidak sekalian menemani Xiaoyu lebih jauh? Kita lihat saja nanti, tapi mungkin bukan di sepanjang jalan, Lin Chen tersenyum. Dia sudah merasakan ketulusan Xiaoyu, tetapi Lin Chen tidak bisa menerima wanita lain. Apa yang perlu dipotong, harus dipotong. Baiklah kalau begitu, kakak Xing Chen, jaga diri baik-baik, ekspresi Xiaoyu tampak sedih. Selamat tinggal, Xiao Ying mengepalkan tinjunya. Semoga perjalananmu aman, balas Lin Chen sambil mengepalkan tinjunya. Segera setelah itu, kelompok Lin Chen dan Xiao Ying mengucapkan selamat tinggal dari benteng Feishe. Adapun Lin Chen, identitasnya terlalu sensitif. Meskipun dia sangat tergoda oleh imbalan apapun dari Aula Pedang Suci, kali ini di reruntuhan kuno, murid Sekte Pedang hampir sepenuhnya musnah. Jika Lin Chen kembali ke kota Panlong sekarang, dia pasti akan menghadapi interogasi berat. Cara terbaik adalah perlahan menghilang dari pandangan publik dan kembali ke paviliun penjinakan hewan setelah situasi mereda. Jika ia harus mencari tempat tujuan, tempat ini tidak jauh dari Sekte Tianhuo. Lin Chen ingin berkunjung dalam perjalanan untuk memastikan apakah Yang Chen dan yang lainnya juga telah melarikan diri dari hutan sihir Hong Huang seperti dirinya. Phoenix Heart House, di ruangan yang elegan. Yaji dan lebih dari 10 pembunuh bayaran dari luar aula bayangan hantu gemetar dan berlutut di tanah, dipenuhi rasa takut. Di kursi utama, seorang pria berjubah hitam mengenakan topeng wajah hantu yang menakutkan duduk dengan hikmat, menimbulkan kekaguman tanpa kemarahan. Ia memancarkan tekanan yang mengerikan dan amarah yang hebat secara tak terlihat. Itu benar. Pria berjubah hitam ini tak lain adalah Ghost Shadow, kepala aula Ghost Shadow. Ketika batasan dari belati dewa pembunuh dilanggar dan roh jahat itu ditangkap, bayangan hantu dengan cepat bergegas kembali ke cabang rahasia. Namun yang membuatnya marah adalah apa yang dilihatnya di cabang rahasia itu adalah tumpukan mayat dan lautan api. Termasuk utusan kiri dan kanan serta ratusan pembunuh dari cabang rahasia, tak seorang pun selamat. Upaya bertahun-tahun yang telah dikumpulkan, semuanya telah berubah menjadi abu. Bisa dikatakan bahwa Ghost Shadow Hall telah selesai, hanya menyisakan Ghost Shadow sebagai komandan tunggal. Tiba-tiba, cakar bayangan hantu mencengkeram dahi Yaji, dan energi jahat yang kuat menyerbu lautan jiwa Yaji, menyebabkan Yaji merasakan sakit yang luar biasa. Setelah sekian lama, bayangan hantu menarik cakarnya yang beracun. Yaji jatuh ke tanah, nyaris tak bernyawa. Bayangan hantu menggertakkan giginya dengan amarah yang meluap, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar menghapus ingatan jiwanya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Meskipun kau melakukannya dengan sempurna, kelembutan hatimu sesaat telah mengungkap identitasmu. Lin Chen, Tuan percaya bahwa kau, bajingan ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan dari ini. Kau benar-benar berani membantai aula bayangan hantuku saat aku pergi dan menghancurkan kerja keras Tuan selama bertahun-tahun. Tuan pasti akan membuatmu membayar hutang darah ini, satu persatu. Setelah berbicara, dengan gerakan mengguncang yang penuh amarah, Ghost Shadow melambaikan tangannya yang besar. Kekuatan dahsyat meledak, dan semua pembunuh bayaran dari luar berlutut di tanah. Tanpa sempat bereaksi, mereka langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu dan lenyap.